karena kita pengen Sobat Loteng semuanya teredukasi ya Son hari ini tentang apa itu forensik ya kan. Maka dari itu adalah pertanyaan pertamanya, apa itu forensik? Kasus tersulit yang pernah Dokter Stefani tangani apa? Kasus tersulit itu waktu ada satu korban, itu saya ingat banget laki-laki, ya usianya masih cukup muda lah. Kasus yang pernah saya alami itu kasus orang ini meninggal ketika sedang melakukan latihan bela diri. Katanya awalnya kira sakit, dan waktu saya periksa itu anehnya luka memar di bagian kulitnya itu sangat-sangat sedikit. Kita sempat riset gitu ya, Dokter Sumi Hastri kalau nggak salah katanya bisa dari nyium doang bisa tahu katanya. Oh iya. Bangkainya kan berapa hari udahan misalnya gitu kan, jasadnya. Dari pembusukan tubuhnya di awal dia mulai jadi kerangka atau tadi gara-gara dia mumifikasi kah atau apa kan baunya beda-beda. Metode pembusukan yang aneh nih Son nih. Gue nggak tahu nih menurut dokter forensik seperti Dokter Stefani nih, ini wajar apa enggak nih? Pembusukan santet ya kan? Ya metode pembunuhan itu banyak yang aneh lah, bisa dibilang gitu. Ya salah satunya kayak tadi santet ya kan. Tapi kalau kasus-kasus yang paling nggak nalar nih kalau menurut gue, itu kasus-kasus tentang serial killer. Oh ya, kan? Serial killer. Nggak masuk akal tuh Son ya kan? Masuk akal. Kok bisa ya kan? Ratusan orang bahkan kadang ya kan kena, makanya bingung kadang itu. Motivasinya apa gitu kan? Motivasinya apa, gitu. Cerita serial killer yang paling mencengangkan menurut kita. Oke. Ya kan, yang paling kita ikutin. Dari gue dulu deh. Gue pertama gue tuh ngikutin cerita tentang Rodney Alcala, ya kan, atau yang dijulukinnya sebagai The Dating Killer. The Dating Killer. Ya. Kenapa dijuluki The Dating Killer? Karena ini satu-satunya serial killer yang masuk ke acara dating show di TV, Zon. Iya. Bisa ditonton bahkan sampai sekarang masih ada di YouTube tuh. Ini kayak kalau kalian mau cek gitu-gitu mungkin ya. Kayak sejenis Take Me Out gitulah, ya kan. Cuman bedanya ya yang kontestan yang milihnya itu adalah wanita, terus yang dipilihnya adalah laki-laki 3 orang. Dan itu semua ditutup pakai tirai. Iya. Oke. Jadi lu nggak bisa ngelihat mukanya gitu. Maksudnya kan ya supaya kalau misalnya melihat mencari jodoh ya tolong dari personality dong, jangan dari fisik doang gitu. Nah, kan gitu. Bener juga itu. Nanti pemenang dari acara itu nanti akan dibayarin liburan Son, berdua. Langsung honeymoon Son dibayarin. Karena dibayar kan Astagfirullahaladzim tidak perlu menikah kan kalau mau honeymoon ya kan. Iya. Gitu ya kan. Walaupun Son sering juga. Ngasal itu. Sangat ngasal sekali. Yang namanya perbedaan budaya dengan segala resikonya. Paham barat udah masuk sekarang ke sini ya kan. Ini tiba-tiba ada serial nih di tiba-tiba ada serial nih di datingnya. Menariknya kenapa tuh Mas? Jadi ceritanya gini, saya jelasin dulu mungkin ya sedikit tentang si Rodney ini. Si Rodney ini The Dating Killer itu korbannya banyak sekali dok. 130 orang sampai terakhir pas dia ditangkap ya kan. Jadi dating ini modusnya selalu ngajakin foto dulu. Oke. Jadi misalnya ada cewek nih ya kan, cakep atau ya yang dia suka lah at least diajakin foto Son. Ayo foto sama saya karena dia kan emang profesinya kan fotografer juga kan sebenarnya. Oh kan. gitu. Dia jago foto juga gitu. Oh iya, benar. Diajakin foto sama dia. Berkedok street photographer ya kan. Kadang di event Wibu juga tuh satu juga menyebar ya kan. Enggak, itu bercanda ya kan, itu bercanda. Ya kan. Jadi diajak foto ya kan. Setelah foto bareng gitu ya, dibilang ya nanti saya fotoin ala-ala model. Habis difoto selesai dieksekusi langsung Son. Biasanya begitu Son. Modusnya itu selalu begitu. Kadang-kadang ada juga yang misalnya dia ngelihat anak kecil gitu umur 8 tahun di pinggir jalan lagi berangkat sekolah ya kan, dia naik mobil buka jendela, mau om antar nggak? Nah gitu Son, kadang-kadang juga. Nah itu berjalan terus aja sampai korbannya itu ada banyak banget Son. Dia merasa pede banget dengan tingkah lakunya ini. Karena dia nggak pernah dihukum sekeras itu. Jadi dia merasa powerful banget. Dia tuh masuk penjara itu 3 kali sebenarnya, ya kan, seumur hidupnya. Yang pertama kali dia masuk penjara gara-gara kasus yang tadi saya ceritain itu, yang anak di pinggir jalan lagi berangkat sekolah, diajakin ya kan, saya antar ke sekolah yuk. Padahal sebenarnya dibawa ke apartemen nih. Terus habis itu ya dia melakukan hal-hal yang dolar kuning lah pokoknya gitu, kan, melakukan hal-hal kekerasan lah pokoknya terhadap anak tersebut. Untungnya tetangganya ada yang lihat waktu itu, langsung telepon polisi.
polisi, ya kan? Pas polisi datang ya diketok, dia bilang saya ganti baju dulu sebentar ya, katanya gitu. Ya udah oke. Akhirnya lama banget kan didobrak akhirnya ya kan. Pas didobrak dianya udah nggak ada, Son, udah kabur lewat pintu belakang, udah pergi ke New York, Son. Ya kan? Langsung kabur ke New York langsung dia. Oke. Kabur ke New York naik pesawat, nggak ketangkep 3 tahun. Sampai suatu hari di tempat dia dapat kerja lagi tuh di New York, di camp anak-anak kecil gitu. Oh, oke. Dapat kerjaan di situ lo bayangin coba. Jadi Itu ya. counselor. Oh, oke. Counselor buat anak-anak kecil di, kan kalau di Amerika kan ada kayak camping gitu kan, anak kecil bisa ikut ya kan. Dia dapat kerjaan di situ. 3 tahun kemudian berjalan, dia terus ngelakuin kejahatan, aman terus. Tiba-tiba FBI naruh poster di situ. Poster mukanya dia di campnya itu, Son. Nah, dia ketangkep tuh yang pertama di situ. Gara-gara kasus yang dia ini yang awal Yang tadi itu mobil yang tadi tadi. gue ceritain, yang mobil itu. Ya udah, tangkep. Pas dia ditangkep, si orang tua dari korban ternyata nggak mau anaknya bersaksi lagi di pengadilan. Oke. Ya kan? Trauma. Udah kayaknya udah cukup. Saya nggak mau nambahin trauma lagi ke anak saya. Nggak mau bersaksi pokoknya. Nah, ini bikin jaksa jadi kesulitan ini ya Iya. kan. Akhirnya nyari plea deal dia, bernegosiasi. Kalau lu ngaku, lu di penjara 34 bulan aja deh. Akhirnya ngaku dia, cuma di penjara 34 bulan. 34 bulan, Untuk 3 tahun. suatu kejahatan yang menurut gue gila banget itu. Fatal itu kan. Fatal, anak kecil umur 8 tahun loh, bayangin coba. Traumanya. Cewek loh. Sampai akhir cuma 34 bulan. 34 bulan tuh yang pertama, ya kan? Yang kedua dia ditangkap lagi, cuman 2 tahun dihukumnya. Nah, kan? Ya udah dia merasa invincible ya kan. Ya. Wah, Tidak terkalahkan lah tidak saya. terkalahkan. Hukum tidak bisa menghentikan tindak tanduk saya gitu kan. Iya. Sampai-sampai dia pas ada acara dating show di TV, dia ikut Dengan PD-nya. dengan PD-nya masuk ke TV. Ya udah, kita fast forward, kita omongin lagi soal dating show-nya gitu ya. Pas di dating show-nya itu, dia lawan 2 laki-laki lainnya dong ya kan, ada 1 cewek yang milih antara mereka bertiga. Tapi ternyata si Alcala ini itu adalah orang yang sangat karismatik. Jadi cewek suka sama dia, Son. Akhirnya dia menang kontes tersebut ya kan. Menang dia, dapat hadiah liburan bareng sama si cewek itu. Udah menang, acara ditutup, dia ngobrol di backstage sama ceweknya. Ternyata ceweknya ngerasa kok dia beda ya, kok kayak creepy nih orang gitu loh. Kelihatan red flag-nya Kayak ini. orang aneh, mulai red flag nih, bener dokter, terima kasih nih mentranslate untuk Gen Z nih tadi barusan ya. Red Mulai flag-nya kelihatan Yes. nih red flagnya nih ya kan. Akhirnya dia refleks dan ngomong sama produser, Son. Ya kan, bilang saya sepertinya tidak mau jalan-jalan sama dia gitu kan. Iya, Ya udah di cancel, selamat tuh cewek akhirnya tuh. Ya kan. Langsung tahu ya red flag ya. Apalagi Langsung minta tahu. split bill Jet. Oh, pada saat itu. enggak dong. Enggak ya? Kok Ya tahu kan? gitu? Tahu red flag. Iya. Kelihatan creepy-nya, aura-aura creepy-nya. Oke. Nah, itu dia, Son. Emang senyumnya pas lu lihat di YouTube emang aneh sih. Oh, emang aneh? Emang ngeri sih senyumnya sih. Senyumnya ngeri banget. Lu udah pernah lihat belum sih di YouTube? Belum pernah lihat ya? Belum. Senyumnya tuh ngeri banget. Jadi ya kan awalnya kan dia kan nggak ngelihat mukanya kan. Ya mungkin setelah lihat mukanya dan gerak-geriknya kayaknya enggak. Selamat tuh. Sampai akhirnya di suatu hari dia kepleset nih, Son. Karena si Rodney Alcala ini di suatu hari melihat 2 orang wanita berumur 12 tahun, lagi-lagi underage. Underage, oke. Ya kan, habis itu diajakin foto sama dia. Nih 2 orang nih, ya kan, diajakin foto, foto ala-ala model. Udah selesai foto, udah tuh dia cabut. Dia ngelihat 1 orang anak itu bernama Robin ya kan, 1 orang dari 2 anak tadi yang bernama Robin lagi naik sepeda pulang ke rumah, ya kan, ditawarin sama dia di situ. Ayo pulang bareng saya. Ya udah, ayo. Saat masuk dibawa ke tebing langsung di ya kan, langsung di akhirnya kan ya lama kelamaan kan keluarga pasti nanya ya lah, ini anak kemana gitu, kok nggak pulang-pulang gitu ya kan, cari nggak nemu, lapor polisi, wah anak hilang nih, ya polisi pasti langsung interogasi dong satu-satu ya kan, teman-teman dekatnya Ya, benar. ya kan, sekolahnya, Yes. sampai akhirnya polisi tuh interview temennya yang difoto bareng itu sama dia. Oke, Pas ditanya, oh iya kemarin saya sempat diajak foto ya kan sama orang dewasa, apa namanya, creepy banget ya pokoknya orangnya gitu kan. Seperti apa mukanya? Ingatannya ternyata bagus banget, Son. Temennya ini. Jadi Ya. sambil di sketch gitu mukanya. Terus habis itu udah jadi kan sketchnya kan. Itu mirip, Son, sama mukanya si Rodney tadi ya kan. Akhirnya ya udah disebar deh itu sketsanya ya kan. Belum sempat disebar jauh-jauh, ternyata si petugas parolnya Rodney itu ngelihat gambar itu. Ya kan? Oke. Langsung kaget dia, lah ini masih Rodney katanya ya kan. Iya. Langsung tangkap tuh ya kan. Udah ditangkap, jeblosin penjara dulu seperti biasa, tapi kan persidangan belum. Oh ya, Belum berjalan. ditahan dulu. Polisi dapat clue baru bahwa si Rodney ini ternyata punya nyewa gudang gitu di daerah Seattle. Kan kalau di Amerika kan wajar ya nyewa gudang. Lu tahu nggak sih? storage room. Iya. Storage room ya kan. Kan kalau di sini kan apa itu gudang gitu ya. Pokoknya itu kan kayak Gudangnya adalah di rumah gitu. iya ya kan kalau di Amerika sering Storage lah. room, ya. Orang nyewa
storage gitu, kayak semacam gudang. Ya udah, habis itu didatengin gudangnya. Pas dibongkar gudangnya sama polisi nemuin tuh foto sekitar 130 korban di dalam situ. Tapi sayangnya nggak semuanya bisa dibuktiin. Nggak semuanya bisa dibuktiin. Udah nggak tahu kemana orang-orang. Udah nggak tahu kemana. Dan dari 130 korban itu ternyata ada laki juga, Son. Jadi nggak cuma cewek doang dan nggak cuma underage doang. Iya. Buset. Ada yang dewasa juga. Iya, gila banget sih, banget. Ya udah set di dalam situ juga ada kayak kantong isinya perhiasan. Oh iya Perhiasan, pernak-pernik, aksesoris dan lain-lain. Akhirnya ketemu tuh antingnya si Robin, cewek yang tadi ada di dalam kantong situ, Son. Ya kan? Itu yang dipakai sama pengadilan. Udah akhirnya dia dihukum dihukum mati akhirnya. Oh, mati. Dihukum mati dia. Disuntik mati tuh. Kayak gitu. Gila banget ya ceritanya ya. Parah sih. Itu ada filmnya loh. Judulnya Woman of the Hour. Oh, oke. Bagus loh itu filmnya. Woman of the Hour. Woman of the Hour judulnya. Gila Dari banget. si motivasinya ya untuk gara-gara memang ada kelainan kan dia Karena kelainan sih. Tapi anehnya korbannya nggak begitu berpola loh. Nah, iya. Siapa aja tuh kayaknya tuh. Yes. Ya kan? Bener-bener siapa aja, sampai ratusan, gila. 130. Yang korbannya confirmnya berapa? Nggak tahu ya. Konfirmnya 6 atau 8 gitu. Karena nggak bisa dibuktiin yang lainnya, Son. Iya, katanya. Iya. Tapi cukup segitu aja. Susah. Mati. Iya, hukum mati langsung selesai, Son. Kejahatan berat. Gue juga ada sih itu dari Amerika kalau ini. Oke. Ini terkenal banget karena ini salah satu serial killer pertama di Amerika. The first American serial killer. Ini namanya H.H. Holmes. H.H. Holmes paling ya. terkenal nih. Paling terkenal ya kan. Jadi dia ini kan sebenarnya yang kebukti itu sebenarnya cuma dikit, kayak cuma 9 orang ya kan yang kebukti dia apa segala macam. Tapi klaimnya itu bisa sampai ratusan orang dia ini. Oke. Jadi benar-benar wah, udah bengis banget nih. Padahal umurnya paling 30-an waktu dia ini kan 30-an. Jadi dia ini sebenarnya orang yang berkecukupan. Ya kan. Kayak hidupnya biasa-biasa aja kayak orang biasa lah. Lu tamat sekolah, lu nikah, lu punya anak. Sama dia ini lulusan kedokteran. Dia ini lulusan kedokteran juga. Dia ini sebenarnya pindah-pindah kota dari mana ke mana kan. Karena dia ini banyak kena kasus ternyata. Karena dia itu kerja di apotek ya kan awalnya kerja di apotek suka. Jadi dia kena dua kasus kematian anak-anak ya kan gara-gara obatnya dia yang dia kasih di apotek itu. Makanya dia suka pindah-pindah akhirnya sampai suatu hari dia ke Chicago. Di Chicago itu dia menetap ya kan. Dia bangun di situ sebuah hotel. Sebuah hotel di situ sampai hotelnya ini dinamain sama orang-orang di sana Castle. Gila. Jadi modus operandinya itu dia di hotelnya itu. Ini terkenal banget nih hotel ini ya. Terkenal banget hotelnya ini ya kan. Jadi benar-benar hotel ini sampai dibilang nggak pernah berfungsi sebagai hotel. Benar-benar dia bawa orang-orangnya itu semua ke hotelnya dia buat modusnya dia. Ya kan sampai orang-orang kayak kan turis, ya kan pegawai hotelnya, ya kan. Dan itu mayoritas wanita semua ya. Rata-rata ya kan. Jadi modusnya itu dia ngasih kamar yang murah, ngasih kerjaan kan buat pegawai-pegawainya. Padahal isi hotelnya itu gila sih. Itu bener-bener megah. Enggak sih. Bener-bener lu kayak ada lorong yang tertutup ya kan? Di basementnya ya? Ada basementnya juga. Tangga yang gak jelas. Sampai ruangan-ruangan hotelnya itu udah kayak gas chamber gitu. Jadi bisa ngasih gas gitu di situ. Jadi modusnya kita diracunin ya? dikasih di ruangan tertutup ya kan yang kena gas yang banyak gitu. Ini belajar dari dunia nih Mas ini. Dokter juga kan sampai ada ruang krematoriumnya sendiri, ruang bedahnya sendiri, soalnya dia dokter. Lengkap loh. Bisa diseksi apa segala macam. Dan selain modus pembunuhannya, dia juga banyak modus asuransi. Jadi dia banyak deketin wanita-wanita ya kan dia apa segala macam buat asuransi. Jadi dia bilang itu buat klaim ini asuransi mati segala macam padahal dia yang jadi buat ngeklaim asuransinya itu. Iya, motivasinya itu. Jadi suruh asuransi dulu terus dibunuh gitu. Kayak gitu banyak dia kayak gitu. Mau ke temennya kayak mau ke istri-istrinya kayak. Padahal udah kaya ya. Dokter. Masih nyari duit ya? Iya. Aduh. Kadang kan lebih ke power. Iya. Nah, ironisnya dia ini ketangkepnya. Padahal itu masuk partai, mohon maaf, bukan bukan orang kalau nyari power. Bukan itu ya. Mohon maaf dok. Duit. Iya benar. Atau jadi staff sus juga bisa. Kan? Banyak kan modusnya karena duit ya kan asuransi apa segala macem. Nah ironisnya itu tadi dia tertangkapnya itu bukan karena
tapi karena penipuan asuransi. Karena fraudnya itu tadi. Karena fraudnya oke. tadi. Jadi dia sebenarnya dia kerja sama temennya ya kan. Sama temennya bilang dia pura-pura mati gitu buat dapat klaim asuransi $10,000 gitu. Padahal sebenarnya ya temennya itu akhirnya jadi dia yang klaim asuransinya gitu. Dia ketangkepnya di situ. Jadinya pas dicek ya kan segala macam, dicek lah ke hotelnya itu Merger Castle. Udah tuh kebongkar semua tuh isi hotelnya. Iya. Ya kan yang selama ini. Sekali diinspeksi langsung ketahuan Inspeksi, semua. Iya. Gila habis di situ. Jadi yang kekonfirmasi itu sebenarnya cuma 9. Oke. Padahal dia ngakunya itu, jadi dia sempat diinterview gitu sama media. Di interview karena media itu Ini setelah ditangkap nih ya. setelah ditangkap, setelah masuk dia itu diinterview sama media itu mau bayar ke dia. Lu gue kasih $7.500 kalau nggak salah. Lu ngaku deh gitu. Ngaku deh. Buset dah. Bener-bener Masih gila duit ya. bener-bener masih gila duit. Itu Gila. udah bener-bener mau dihukum mati. Akhirnya dia cerita. Akhirnya dia cerita. Temukan baby oil di dalam situ. Bukan ya. Beda lagi. Beda kasus Beda ya? kasus Salah itu. lagi. Beda Beda kasus. Beda kasus. Beda itu kalau itu nggak dihukum kali. Oh, kasusnya sudah mendem. Sudah mendem kalau itu. Ya kan, terus? Ya kan, dia ngakunya 27 orang, tapi dia dicurigainnya sampai 200 orang. Oh. Lihat dia 8 orang hilang mungkin ya. Iya, ya kan, ya udah akhirnya dia dihukum mati di situ. Dan hotelnya itu ya sekarang udah dibongkar jadi kantor pos di US. Oh, jadi kantor pos ya? Kantor pos. Yang apa, balik ke negara berarti ya? Balik ke negara. Nah, itu dia. Disita negara. Iya Ya dong. kan? Ya diperbaikilah fungsinya. Diperbaiki jadi fungsinya, harus itu. menghubungkan yang jauh gitu. Benar. Jadi kantor pos. Karena kan harus revitalisasi. Nah, atau buat tempat tinggal juga kadang-kadang Son ya, tempat tinggal surat maksudnya kan kalau ini kan, tempat tinggal surat. Iya. Untuk tempat surat menetap. Masa jadi tempat ini jadi rumah dinas? Nah, nggak mungkin itu, mustahil itu. Iya, ya Mustahil kan? itu. Minimal dilelang lah. Kalau dokter ada nggak cerita serial yang paling diikuti nih? Kok menurut saya unik itu ada namanya Leonarda Cianciulli. Itu perempuan, kerjaannya tuh sebenarnya dia pengrajin sabun. Oke. Tahun 1800 sampai 1900 awal. Jadi memang si Leonarda ini tuh punya masa lalu yang kelam banget. Dia lahir gara-gara ibunya, ya mohon maaf, ditekan secara seksual oleh seorang. Dan waktu itu dibilang satu-satunya cara kamu harus menikah sama pelakunya. Nah begitu anak ini lahir, si ibunya trauma karena lihat wajahnya itu kan udah marah banget kan. Makanya si Leonarda dari kecil dipukulin, dimaki-maki segala macam, sampai akhirnya Leonarda udah usia mulai dewasa, dia nikah sama orang lain. Nah nikahnya juga ini membuat ibunya marah. Ibunya itu udah mau jodohkan dia sama laki-laki kaya. Nah, sama yang kaya dong. Ngomongnya gini, kamu misalkan nggak bisa berguna dari kamu kecil sampai sekarang, kamu cuman bikin ibu susah aja, minimal sekarang kamu bikin ibu kaya lah. Ibu jodohin kamu sama ini gitu. Kalau nggak ada M4 pasti kamu sering marah. Ya kan? M4-nya mana dulu? M4-nya. Nah si Leonarda ini kemudian nikah sama orang yang dia sayang. Nikahnya diam-diam, ibunya sampai nggak bisa kendalikan dia lagi. Benar. Disumpahin lah sama ibunya, kamu pokoknya yang nggak akan pernah bahagia, anak-anakmu saya kutuk. Nah si Leonardo begitu traumanya dia kan dari kecil itu, sampai ketika dia lahiran anaknya itu, anak itu dikekepin terus sampai hampir nggak pernah boleh keluar rumah. Nah pada saat itu lah kok ada wajib militer, ada diperbantukan lah anak-anak yang satu memang sangat-sangat kepepet, perlu tenaga yang sebanyak-banyaknya untuk berperang ini. Oke. Leonardo ketakutan nih, dia cari lah cara untuk melindungi keluarga. Lah kok dia larinya ke okultisme, gaib-gaib. Caranya adalah cari tumbal pengganti. Akhirnya dia karena dia dikenal sebagai ibu yang baik kan, ibu yang pokoknya yang penyayang, terus juga pengrajin sabun. Dia tuh membujuk seorang, dia bilang gara-gara dia bisa okultisme, dia juga bisa meramal katanya. Dia menyasar itu perempuan-perempuan yang segitu desperate-nya minta ramalan dia. Ini di mana tadi? Sorry, Di Itali. Amerika? Oh di Itali. Tapi di Barat emang banyak sih kayak peramal-peramal gitu masih laku loh. Fortune teller di Amerika juga. Dan ini satu kali korbannya tuh dibilang, kamu akan saya bantu untuk carikan jodoh. Itu caranya kamu ke rumah saya, nanti download Tinder dengan segala belum ada handphone. Belum ada ya. Terus pokoknya nanti saya sudah ada dengan segala macam koneksi laki-laki ini di kota lain. Kamu siap-siap aja ke rumah saya. Dia tuh pasti nyasar perempuan yang tubuhnya agak-agak berisi. Oke. Nah, akhirnya sama dia di situ. Terus kemudian untuk menghilangkan barang buktinya, darahnya itu dia masak. Darahnya si perempuannya dia keluarkan, dia masak. Dimasak terus? Dia jadikan kue coklat. Dan dia kasih makan ke anak-anaknya. Kue coklat? Iya. Ke anak-anaknya. Biar kamu nanti selamat ya, ini tumbal penggantinya.
Lebih ngerinya lagi apa? Lemaknya si tubuhnya si perempuan ini diolah jadi sabun, dikasih wangi-wangian, terus dibuat mandiin anaknya. Ini ya saya mandiin supaya kamu selamat gitu. Masih anak-anak ini kalau keluar makan Silver Queen itu masih ini bukan coklat ini mah katanya. Ini bukan coklat ini mah katanya. Pasti gitu masih anak-anaknya. Nah, Bukan coklat ini. Benarnya kenapa? Mana bau amisnya katanya. Sorry. Nah itu. Apalagi zaman dulu kan nggak ketahuan. Iya kan? Terus? Nah, ya tapi lagi kan nggak ada kejahatan yang sempurna. Begitu korban yang terakhirnya ini sempat ngomong ke keluarganya, aku ke rumah Leonarda ya, dia mencarikan aku pekerjaan yang katanya menguntungkan. Nah begitu korban menghilang, sudah disulap jadi kue coklat, jadi sabun, keluarganya nyari, ketahuan lah. Begitu rumahnya dibongkar, ada sisa-sisa bercak darah lain-lain. Nah, di dapur gitu ya. Nah, dan Leonarda bilang ya, aku melindungi anak-anakku supaya nggak akan aku tukan ibuku. Iya gila ya. Motivasinya itu beda. Kalau tadi kan mungkin ya karena kelainan atau karena ingin mengembangkan kendali, tapi ini pengennya perempuan yang saking traumanya, saking dia pengen apapun lah demi keluarga saya, tapi sayangnya caranya salah. Gitu. Iya, mostly pasti trauma karena keluarga ya seringnya ya. Nggak mau Selalu kehilangan. deh. Iya. Selalu karena keluarga. Berarti emang keluarga sepenting itu kali ya. Ya, Untuk karena kan membentuk. komunitas dasarnya kan keluarga. Iya. Pertama kali orang kenal sama orang, kok mencari rasa aman di rumah di keluarga. Kreatif banget ya gila ya bikin kue coklat. Bener. Tahu aja gitu kan. Orang taunya kan lemak biasa bikinnya kremesan katanya Set. Oh, kremesan. Kremesan lemak. Kalau itu apa? Gaji digoreng ya keronjol. Tepung. Iya. Buat all you can eat palingan son. Ngoles buat ngoles son. Ya kan? Goreng-goreng numis-numis Iya, gitu. buat ngoles. Masa coklat son bikin kue coklat son darah son. Jadiin kue coklat. Tertutupnya kan. Iya, aduh, ada-ada aja gitu ya. Tapi emang serial ini ya biasanya punya pola-pola yang aneh-aneh gitu ya. Yes. Makanya itu seru banget buat diikutin Lihat juga. polanya. Jadi salah satu investigasi serial itu yang paling seru tuh ya lihat dari pola-polanya sebenarnya Benar. ya kan. Lo tau gak sih kebiasaan serial killer paling aneh di dunia son? Oke. Ya kan. Mulai dari gua dulu ya. Oke, ini ada salah satu serial killer yang bernama Richard Chase. Oh ya. Atau dijuluki sebagai The Dracula Killer. Dracula. Nah, Dracula Killer ini itu selalu punya pola yang sangat aneh dan disturbing nih kalau menurut saya nih, karena setiap korban yang dia sih itu pasti diminum dulu darahnya son, sama dimakan organnya, ya kan? Kenapa dia melakukan hal demikian? Karena dia percaya dia tuh harus minum dan kalau enggak lama-lama badannya pudar menjadi debu son katanya son. Pengen hidup abadi. Pengen hidup abadi. Sih itu. Iya. Terus habis itu dia juga punya pola kalau misalnya datengin korban itu selalu harus nggak dikunci pintunya. Oh ya Dia benar. nggak mau masuk ke dalam rumah yang dikunci karena dia merasa dikunci itu tandanya ya dia Ditolak. tidak diundang ke dalam situ katanya. Masih ada kode etiknya loh serial Unik kan? Iya coba bayangin. Harus nggak dikunci pokoknya rumahnya baru dia mau masuk ya. Kalau dikunci berarti ya pengen dia datang gitu. Nah, ya kan. Kalau ente kan taruh apa kaos kaki di pintu ya San ya. Biasanya San ya. Ya kan bener gak? Nah dikunci sih. Itu kan Tapi ada dalam- kaos kakinya. Itu kan dalam kamar bukan dalam rumah. Oh iya benar. Karena dilarang masuk gitu. Benar, dilarang masuk, housekeeping nggak usah gitu kan. Nah, gitu. Ya kan. Biar Dia nggak steril mau. dong. Nah, biar steril. Dia nggak mau tuh kalau misalnya dikunci pokoknya. Oh gitu. Nggak mau dia. Oke. Dan dia juga punya satu kebiasaan lagi. Setiap dia melakukan kejahatannya, dia nggak pernah bersihin TKP-nya. Jadi dibiarin aja. Berantakan kayak gitu ya. Berantakan, mau ada jejak kaki, mau ada apa ketinggalan nggak peduli dia. Namanya Dracula gitu. Di rumah orang udah selesai, ya udah berantakan, Padahal dia pun maksudnya nggak riset dulu itu tinggal sendiri atau apa ya kan? Diincar dulu mungkin. Mungkin diincar dulu ya, diincar dulu. Oh. Tapi ya setelah ditelaah ya dia ini mengidap skizofrenia berat, Ya. kan? Dan korbannya cuma 6 apa? Sedikit korbannya 6 doang. Iya, Untungnya cuma 6. Iya, soalnya kan ya nggak dibersihin kan gampang berarti kalau begitu nangkepnya. Dan beneran gampang. Iya, buktinya cuma 6 kan? Iya. Harusnya gampang dong. Tapi unik sih maksudnya kan polanya unik. Polanya unik. Polanya Masih unik. tahu buka pintu ya udah dikunci. Iya, oh yaudah dikunci nggak usah deh. Besok datang lagi coba siapa tahu nggak dikunci Ya. gitu kali ya. Ada kode etiknya. Nggak ada kode etiknya tetap dia. Gila. Gue juga ada sih, tapi di Asia kalau ini. Kalau ini di Jepang. Orang bernama Yasutoshi Kamata. Oke. Dia ini julukannya dari Osaka. Nah, Ya kan? Ada juga yang nyebut dia rain killer. bukan otaku bukan. Bukan, beda. Oh, bukan. Beda ya. Beda lagi. Nah, jadi Yang ini nggak punya otak berarti ya. Ya otakmu lanjut. kalau ini. Oh otakmu.
Mungkin endas kali ya, lebih ke endas kali ya. Iya. Ajar nih orang nih. Jadi orang ini tahun 1900-an, 1940 ya kan. Jadi orang ini sebenarnya orang biasa, cuma sales doang dia ini. Dan dia ini terkenal perilakunya baik. Jadi dia ini Kalau harga naik diinfoin dulu. bener. Besok harga naik nih Pak, sekarang aja gitu. Ya, baik kan orangnya Sebelum baik. harga naik nih Pak. Iya. Sekarang, gitu. Jadi, baik dia ngasih tahu. Iya, baik ngasih tahu Pak, besok harga naik sekarang aja Pak. Dia deket ya kan sama rekan-rekan bisnisnya, dengan perilaku baik, dan dia terkenalnya soft spoken sih. Soft spoken. Oke, ya. Jadi Kesenangan Gen Z sekarang ya John ya. Gen Z sekarang ya kan soft spoken orangnya. Benar. Makanya dia disukain ya kan. Jadi modusnya ini, dia ini suka bawa ke apartemennya. Tadi kan soft spoken soalnya. Iya. Dibawa ke apartemen ya kan. Korban ini mungkin sekitar 6 orang ya. Semua 5 orang sorry. 5 orang semua wanita semua pastinya. Iya. Wanita sampai suatu hari dia ini ketangkep karena dicek di TKP dia ini entah sidik jarinya atau apanya itu sama dia. Oke. Kira di situ dia ketangkep. Dan di sini yang terkenal ini polanya unik banget. Polanya unik banget. Polanya unik karena dia ini cuma ngebut kalau hujan Zed. Kalau hujan doang. Kalau hujan doang. Kalau di tengah-tengah tiba-tiba hujannya berhenti gimana tuh? Mungkin vakum dulu maksudnya. Oh, berhenti vakum istirahat dulu. ya kan, bersihin dulu TKP-nya. Oh iya. Atau nyalain selang taruh di atas gitu ya Sam, biar peraturannya. Itu Iya kan. drakor kalau itu beda lagi. Oh, beda lagi. Drakor. Terus Dramatis dong. atau nangisnya di mata dia Son. Iya. Ini hujan juga nih. Hujan di luar, rasanya di mata. Iya. Tos. Gak apa-apa di luar nggak hujan. Nah jadi itu kan dia pas hujan ngelakuin ya kan, karena dia yakin kalau dia ini bakal dimurniin kalau pas hujan dosa-dosanya. Oh, diampuni ya. Diampuni dosa-dosa. Diampuni. Nah selain itu juga pasti taktis ya, maksudnya bukti-buktinya Sepi gitu kan. susah. Betul, Ya ke bawah banjir Son enggak? Enggak banjir sih. Enggak ya? Itu enggak banjir. Oh, rajin dibersihin di sana emang. Rajin selokannya rajin dibersihin. Oh, benar. Kabel-kabel dia so ini enggak ada. Oh iya, buang sampah sama di tong sampah ya. Ya, iya. Tadi kali ya. Jadi selain itu tadi kan kalau hujan jarang ada orang, ya kan, Dok? Jarang ada orang, ya kan. Terus sepi juga. Iya, sepi. Ketutupan suara hujan. Yes. Orang pada di rumah, pada malas keluar lah. Rumah ada di apartemen juga jadi ketutup suara hujan. Iya. Ya kan? Ya itu ternyata modusnya dia seperti itu. Makanya sebutannya juga the rainkeeper Gitu ya. Kalau dokter ada nggak ngikutin serial polanya teraneh menurut dokter gitu? Polanya agak aneh ada dan akhirnya ketahuan justru karena polanya itu ada. Wah. Jadi kasusnya ini saya samarkan kan terjadi di sini. 2000-an awal itu kan ada kasus penemuan mayat sudah terpotong-potong. Ya. Oke. Yang ternyata ketika pelakunya adalah seorang laki-laki yang soft spoken lagi-lagi. Wah, lagi-lagi. Emang bahaya yang soft spoken ya Son ya? Bahaya Orang banget. gak akan nyangka itu dialah. Dan ternyata saya telusuri di rumah lamanya laki-laki ini, di rumah keluarganya, di halaman belakangnya terkubur ada banyak sekali korban yang sebelumnya. Nah. Mungkin pernah tahu kasusnya. Emang kalau soft spoken biasanya hard action ya Son. Itu dia Son. Itu dia ya Terus kan. kayak gini, kenapa awal-awal itu nggak ketahuan tuh kan dia modusnya sama. Dia ketemu orang, entah dengan berbagai cara, kadang ketemu, kadang mungkin bertemu secara online dulu, gitu kan. Terus melihat orang ini kok baik, dimanipulasi, gitu kan. Dia kayak lembut banget, gitu. Sampai percaya nginep di rumahnya. Iya. Saat itu, pada saat itu dihabisi dan kemudian dikubur di belakang rumahnya. Sampai ya cukup banyak lah. Nah menariknya ketika dia di korban terakhir ini ketahuan karena dia melakukan itu dengan marah. Oh. Jadi lukanya kan yang sebelumnya Jadi itu gak bersih gitu ya? ya sangat-sangat gak bersih. Jadi waktu di awal itu modusnya sama, datang dibunuh, diambil harta bendanya, kemudian dikubur. Oh. Ini sebenarnya targetnya seperti itu. Dia pengen melakukan hal yang sama dengan orang ini. Tapi saat itu tiba-tiba aja orang ini tuh mengatakan sesuatu yang membuat si pelaku ini marah. Segitu marah. Jadi pelaku ini orang yang dia sayangin ini dicelecehkan secara verbal oleh si korban ini menurut pengakuannya. Oke. Dia marah, dia gelap mata, kemudian dia dengan cara yang crimes of passion, dipukulin juga dengan kekerasan tajam, tumpul segala macam lah. Jadi bukan yang calculated gitu ya,
ya. Benar-benar kelepasan kendali dia. Bak begitu-begitu kan. Kan harus profesional ya kalau Iya. saya kira ya bahkan. Dan bahkan ketahuannya dari ketika dia mau memisah-misahkan itu, memotong-motong tubuhnya. Itu bagian wajahnya sama dia di sayat-sayat. Karena dia benci banget sama orang ini gitu. Gila. Bahkan setelah masih begitu ya kan Iya. ya. Terus kemudian waktu dia pokoknya ditemukan luka-luka sayatan dan benda tajam di daerah mengacu ke seksual, wajah, mohon maaf, alat kelamin dan lain-lain gitu. Dan ketika mayatnya ditemukan, ini motifnya personal, crime of passion gitu. Akhirnya menuntun dialah ke si pelaku ini. Iya. Dan setelah itu barulah ketahuan sebelumnya itu udah ada sekian banyak orang yang dia makamin di belakang rumahnya. Berapa banyak ya? Lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 Son. Gila. Tapi saya tahu nih kayaknya orang siapa yang dia omongin Son kayaknya nih. Iya. Yang dijuluki si Jagal. Bisa nyari abis ini di Google berarti ya. Siapa itu si Jagal? Nah, ini kalau di TikTok ada biru-biru tuh tulisannya. Siapa itu si Jagal? Nah, ya kan. Ada birunya ya. Iya benar. Tapi kan kalau di luar negeri, kalau orang melakukan pembunuhan itu kan ada yang namanya first degree, second degree, third degree kan. Di Indonesia tuh sama gak sih kayak gitu? Terencana dan tidak gitu. Betul, terencana, tidak berencana. Terus juga apa yang ketidaksengajaan yang menyebabkan orang ya itu pastilah ada dilihat dari itunya, dilihat dari motifnya dan bagaimana kronologinya kan ketahuan dari situ. Crime of passion ini masuknya ke berencana atau? Ada yang berencana tapi kemudian dia kelepasan gitu, kayak tadi kan. Tadinya pengen mukulin doang misalnya kelepasan gitu kan. Iya. Tapi seringnya tuh karena ledakan emosi yang mendadak gitu. Gelap mata Seringnya ya. gelap mata. Gelap mata. Ngeri sih ya kayak gitu Atau ya. bisa juga ada satu kejadian dia segitu marahnya kemudian dia merancang satu tindakan tapi pasti kelihatan kok dari pola lukanya. Kelihatan ya. Arahnya kemana nih gitu. Tapi dari segitu banyaknya kasus, banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Nggak semua kasus bisa terselesaikan dong, bener nggak ya kan? Bahkan kalau misalnya di kepolisian di Amerika seenggaknya ya, itu ada yang namanya cold case. Cold case ya. Di sini ada nggak? Ada ya? Cold case ya dulu memang ada beberapa cold case yang karena keterbatasan ya itu tadi teknologi pada saat itu. Contohnya kayak kasus robot gedek. Oh iya, benar. Robot gedek itu kan katanya ada hubungannya juga dengan yang dibilang babe gitu kan. Benar. Babe pada saat itu. Kan yang ketahuan sekian tapi mereka bilang enggak lebih daripada ini. Lo tau gak sih kasus-kasus tergila yang sampai sekarang gak selesai-selesai? Nah, mulai dari dokter dulu deh. Silakan dokter saya. Karena ini paling seru menurut saya. Kasus yang karena keterbatasan teknologi pada zamannya lah dan juga karena saat itu korbannya memang anak jalanan yang data-datanya itu ya kurang lah gitu. Robot gedek. Oke. Itu kan dia ada hubungannya dengan babe yang apa katanya kok robot gedek ini kan katanya dia memang ada keterbelakang gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan. Nah sampai saat ini kan dia bilang memang dia melakukan hal itu, tapi dia juga ada hubungannya dengan si babe ini. Nah, itu kan masih tanda tanya. Iya. Gitu. Dan berapa jumlah korbannya terutama sih. Ngomongin ketahuan sekian, tapi ada kemungkinan besar lebih dari itu katanya. Maksudnya kenapa bisa jadi tanda tanya gitu? Kenapa jumlah itu korbannya? bisa- jumlah Karena korban dari- dan lain-lain. dari keterangannya sih. Karena babe itu emang suka dipertanyakan. Nah, ya kan? Pada saat itu kan ya mungkin saking dia nggak berperasaannya ya Pak ditanya jumlah korban kamu berapa? Ya saya nggak ikut orang, saya nggak memanusiakan mereka lagi. Mungkin seperti itu kira-kira. Saya menganggap mereka ya pelampiasan dorongan nafsu saya aja. Dan dari gitu. bukti pun susah. Ya, Iya. Kayaknya emang seperti itu sih. Tapi kemungkinan katanya lebih banyak tapi nggak ketahuan, belum ketahuan. Iya. Masih cold case sampai sekarang. Sampai sekarang Pelakunya masih sih cold udah ada, pelaku sudah saat itu udah dapat proses hukum, tapi yang membuat ini jadi nggak terungkap tuh jumlah korbannya. Masih berarti ya masih unsolved hitungannya karena tidak 100%. Ada beberapa yang belum ketahuan. Beberapa yang belum selesai. Tapi kalau ya pelakunya udah ketangkep berarti bisa dibilang mungkin baru-baru ini udah solve kali ya. Ya, kalau misalkan Gimana pelakunya ya? tertangkap di proses hukum ya gitu. Tapi jumlah korbannya inilah itu yang masih. Jumlah korbannya masih belum tahu sampai sekarang. Nah, kalau gue ada cerita tentang kasus Tamam Shoot atau The Samaritan Man. Pernah tahu belum? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Australia atau apa ya? Di Australia. Jadi tanggal 1 Desember tahun 1989, kalau nggak salah dibenerin di sini ya kan. Ada sebuah tubuh dari seorang pria yang tiba-tiba digeletakkan di sebuah pantai di Somerton, Australia. Oke. Tubuh pria ini itu memakai baju rapi ya kan yang pertama. Terus habis itu tidak ada tanda-tanda kekerasan sama sekali. Mukanya aman-aman aja, badannya aman-aman aja. Terus di dalam tubuhnya nggak ada identitas sama sekali tuh. Ya kan, nggak ada KTP, nggak ada apa. Tapi kan ada mukanya bang. Iya sih ada mukanya. Ya mukanya sama polisi juga difoto dan disebarin juga ke media-media baik nasional maupun internasional gitu.
Tapi nggak ada satupun orang yang mengenali orang ini gitu. Si korban nggak ada satupun orang, entah teman atau keluarga atau instansi yang bilang, oh saya tahu orang itu. Nggak ada yang tahu. Karena introvert kali mungkin. Nah itu dia, suka mengurung diri mungkin di kamar. Tapi orang ini sudah umur 40-an sih. Harusnya kan kerja profesional dong. Kok nggak ada koleganya yang bilang, oh itu sih teman kerja saya. Bener nggak? Nggak ada satupun. Mukanya udah sebar di media-media segala macam. Akhirnya ya di polisi cuma berpegang sama satu clue doang, yaitu sebuah tulisan, sebuah sobekan kertas kecil yang bertuliskan Tamam Shud. Atau yang dalam bahasa Persianya itu adalah it is finished. Sorry, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah it is finished. Itu bahasa Persia tadi. Tamam Shud ya kan. Kalau bahasa Indonesianya sudah selesai. Di dalam kantong itu ada tulisan itu. Ya kan? Sudah selesai gitu. Kalau Jawa wes kelar gitu ya. Wes kelar, iya. Wes kelar. Apa namanya? Sampun. Iya, sampun begitu ya kan. Cuma tulisan itu doang. Sama warga dan polisi itu menemukan buku yang bekas disobeknya itu. Jadi itu sobekan dari buku Son. Dari buku yang berjudul Rubaiyat. Ditemuin bukunya di dalam sebuah mobil parkir dekat pantai tersebut. Dan dalam keadaan terbuka mobilnya. Bukan di kantong atau apanya gitu, bukan ya? Sobekannya itu dari kantong. Paham nggak? Bukunya kan nggak mungkin di kantong dong, bos ya kan? Ada di mobilnya. Kan ada sobekan kertas nih tulisannya Tamam Shud bahasa Persia ya kan, yang artinya it is finished. Nah itu sobekan kertas dari buku yang judulnya Rubaiyat. Kok bisa tahu? Karena bukunya ditemukan di dalam mobil yang parkir di dekat pantai tersebut. Mobilnya itu parkirnya itu dalam keadaan terbuka. Jadi jendelanya kebuka, paham nggak? Gitu loh. Di dalam buku itu ada kode-kode berbentuk ya huruf-huruf acak gitu-gitu kan. Sama ada satu nomor telepon. Terus habis itu ditelepon nomor teleponnya dong. Ternyata nomor teleponnya ini milik seorang perawat yang bernama Joe Thompson. Ya kan? Tapi si Joe Thompson ini ditanya, Anda tahu nggak orang ini siapa gitu? Dia nggak tahu sama sekali, Son. Katanya dia dulu emang itu bukunya dia, tapi dulu dia pernah minjemin buku itu ke orang lain katanya. Dan orangnya dicari udah nggak ada yang dipinjemin bukunya itu. Gitu loh. Jadi nggak ada yang tahu sampai sekarang orang ini tuh siapa. Sebenarnya nggak sampai sekarang sih, karena di tahun 2022 ada breakthrough nih dari forensik ya kan. Karena perkembangan forensik yang luar biasa, akhirnya beberapa ilmuwan forensik tuh melakukan penelitian yang bernama genealogi DNA. Genealogi DNA ya. Yang itu kemudian bisa mencari identitas dari si orang ini, si John Doe ini lah ibaratnya, kalau sana bilangnya John Doe kan. Iya, si John Doe ini yang bernama Carl Webb sebenarnya. Udah keluar tuh namanya. Seorang pria lahir di Melbourne tahun 1905. Udah ketahuan semua tuh. Jadi dari tahun 1950-an tuh kejadiannya nggak salah, sampai tahun 2020-an baru ketahuan itu namanya siapa. Carl Webb itu. Keluarganya nggak nyariin nih? Iya, gue juga nggak tahu gue. Kok bisa kayak gitu? Gue bingung. Nggak ada yang ngakuin saya pernah kenal, saya pernah ini. Dan ini kasus beneran loh ini. Bisa dicari loh. Gitulah kira-kira ceritanya. Gue juga ada sih ini kasusnya. Ini terkenal kalau ini. Di Amerika kalau ini. Ini namanya The Boy in the Box. The Boy in the Box ya, benar-benar. Kamu pernah bahas? Dulu pernah dikasih tahu. Pernah dikasih tahu. Kalau salah tolong benerin ya. Tadi udah pernah bahas. Salah satu kasus yang bikin miris sebenarnya. Kayak saya tadi agak dibenerin dikit tadi. agak lupa dikit tadi saya. Ya lanjut. Jadi kan peristiwanya ini kan ditemukan sebuah kerdus. Ya kan? Di tempat Indomie. Bukan. Ale-ale? Bukan. Bukan. Kan mau maksa. Bantuan Wapres bukan? Bukan. Mungkin waktu itu lagi kampanye di Amerika pada saat itu kan ada bantuan Wapres gitu kan. Ya lanjut. Jadi di Philadelphia. Buka resleting saya. Jadi ini di Philadelphia kan, di tempat pembuangan ilegal. Ini waktu itu di tahun 1957 kan. Jadi bukan sebuah dus. Di dalamnya itu ada seorang anak kecil. Jadi cowok berumur kira-kira 4-6 tahun lah ini kan. Ditemuin di situ ada luka-luka kecil dan ada juga kayak bekas kayak pemeriksaan medis atau apa gitu kan. Bekas di ini medis lah. Dan di situ dicek kematian itu karena cedera kepala di situ. Tapi di situ nggak ada saksinya. Jadi nggak tahu nih anak siapa ini ya kan. Masih kecil ini gitu kan. Benar. Di situ akhirnya ada yang ngelaporin. Ada 2 orang penemunya. Penemu yang pertama itu sebenarnya agak lama, agak delay dia. Jadi udah ketemu di hari itu, tapi dia ngelaporinnya di hari selanjutnya. Ya kan. Yang kedua itu dia nemu dusnya ini ada anaknya, tapi dia nggak lapor polisi karena dia ini katanya nggak mau ikut campur. Jadi cuek aja gitu, nggak mau ikut campur, nggak mau ikut-ikutan. Jadi karena udah kondisinya di situ dingin apa segala macem, ya kan? Jadi susah nentuin waktu kematian.
dia. Oh iya. Anaknya itu, ya kan, cuaca kan pengaruh apa segala macam. Sangat. Nah setelah itu dicek semuanya ya kan, karena polisi kan juga waktu itu langsung sigap dicek, dimasukin ke kamar supaya bisa diidentifikasi sama orang-orang ya kan. Selain itu juga disebar banyak selebaran, mungkin sekitar 400.000 selebaran disebar ke kantor pos, kantor polisi ya kan, ke pengadilan apa segala macam di Buka stand di mall. bukan Bukan ya. bukan juga Jadi presiden, nggak usah. Yuk lanjut. pasang billboard gitu mungkin juga. Orang dari bilang nggak usah masih dikerasin lagi. Masih dikerasin lagi. Iya. Lanjut. Kalau dulu kan seringnya di kotak susu katanya. Oh iya di Amerika. Iya, Iya. orang-orang. Karena orang Amerika sangat senang minum susu. Yang pasti selalu ada. Selalu ada Selalu diantar dilihat, lagi kan? dulu. 90% waktu itu ya, kayak zaman itu. Nah, habis itu dicek sampai bener-bener detail ngeceknya kan, karena ini viral kasusnya. Yes. Dicek sampai ke, kerdusnya dicek dulu yang pertama gitu kan. Dicek, ternyata ada kodenya di situ. Diceklah ke tokonya itu, dicek segala macam. Dilihat siapa sih yang waktu itu beli dus-dus kayak gini. Tapi tetap nggak ada hasil. Nggak ada hasil ya. Akhirnya dicek lagi topi yang ada di dus itu, selimutnya semua dicek sampai ke toko-tokonya tempat jualnya, sampai ke pembeli-pembelinya juga diperiksa semua, tetap nggak nemu juga. Oke. Sampai udah lama, udah cold case. Ibaratnya record tokonya dibaca juga sama Dibaca dia ya. juga pembelinya nih siapa aja, Histori pembelinya. Sedetail mungkin lah ya, gitu ke kan. distributornya ya kan, semua dicek semua. Sampai Cina tuh. Belum dong, itu tahun masih, waktu itu masih macul gini soalnya. Belum ada pabrik, belum ada. Belum mau kerja ya. Masih mau cetung. Iya mas. Lanjut. Jadi setelah tetap nggak ada hasil. Iya. Cold case selama bertahun-tahun sampai 65 tahun kemudian. Oke. Di tahun yang sama kayak kasus tadi di 2022. Nggak tahu lagi itu lagi apa ya? Di 2022 itu lagi hype mungkin ya, forensik mungkin ya. Lagi hype. Di situ kebongkar akhirnya identitas dari anaknya ini. Ya. Nama anaknya ini adalah Joseph Augustus Zarelli. Oke. Masih lahirnya Agustus tuh ya. Mungkin ya kan. Terus? Jadi dicek soalnya sampai nisan dari anaknya ini tulisannya bless this unknown boy. Oh. Jadi bener-bener itu akhirnya 65 Di mobilnya itu ya. di mobil. Apa tadi? Bless this Nissan unknown. katanya. Bukan. Beda. Bukan, batunya tinggalan soalnya tadi. Enggak, bukan. Batu Nissan. Oh, batu Nissan. Jadi mohon maaf saya mohon maaf juga. Gak apa-apa biar gak tegang. karena waktu itu sekitar 2019 sampai 2022 itu pemerintah Philadelphia itu kepolisiannya itu collab sama lab-lab forensik. Oke. Nah, dari forensik itu mereka collab buat ngecek benar-benar DNA dari jasad anaknya ini yang kebetulan masih disimpan, masih ada ya kan. Akhirnya dicek-cek. Tesnya itu sama yang kayak tadi yang genetik tadi ya. Genealogi. Genealogi tadi dicek silsilah keluarganya apa semua ya kan, sampai ketemu semua. Akhirnya dari ibu kandungnya, orang tua kandung semua ketemu semua. Tapi tetap nggak dipublis, privasi katanya. Nah, tapi pas dicek lagi ternyata dia ini punya saudara kandung ya kan. Dan ternyata dia ini dari keluarga yang terkenal di Philadelphia pada masa itu. Ternyata terkenal keluarganya. Nggak tahu ini ditutupin atau apa, dan akhirnya ditutup kasusnya ya kan. Masalah identitasnya kan udah ketemu. Ya kan dicek. Kalau polisi itu curiganya ya pasti kerabat terdekat dong. Ya kan? Atau keluarganya pas segala macam. Setelah dicek, tapi sampai saat ini pelakunya nggak ketemu siapa. Jadi sebenarnya masih open sih. Open ya. Masalah pelaku ya. Masalah pelaku ini masih open. Sama dengan Tamam Shoot ini. Masih nggak tahu pelakunya siapa. Walaupun identitasnya ketemu. Sebenarnya waktu itu juga ada ya diskusi tentang robot gedek, dan tadi Babe tadi masih pertanyaan nih, mereka cuma dua ini atau jangan-jangan ada yang lain. Gitu. Atau jangan-jangan ada mereka mungkin entah satu grup atau komunitas. Bukan gitu satu kan. pelaku gitu ya. Ya. Oh iya. Kan masih spekulasi-spekulasi gitu kan. Emang banyak ya, maksudnya ngikutin misteri-misteri yang kasus yang tidak terselesaikan tuh nggak ada habisnya. Ya, benar. Karena banyak banget ya kan. Tapi forensik itu juga banyak membantu masalah-masalah yang tadinya nggak bisa terselesaikan jadi terselesaikan. Karena forensik. Iya. Dan ini bukan masalah pembunuhan aja ya semua ya, forensik ini kan. Macam-macam Macam-macam semua. Macam-macam semua. Lo tau gak sih temuan forensik yang saking mind blowingnya
kejadiannya sampai menggegerkan dunia. Sampai dunia geger nih, ya kan? Gue duluan ya cerita ya. Siap. Jadi ceritanya di suatu hari ada seseorang bernama John List. Nah, John List ini adalah orang yang sangat kaya gitu ya. Ya, dia punya rumah 19 kamar pokoknya. 19 kamar. 19 kamar ya kan. Dia tapi masih nyicil sih, masih KPR. Masih KPR, tapi kan bisa KPR duit segitu kan berarti orang kaya, Bro. Iya kan? Karena dia merupakan seorang vice president di sebuah perusahaan asuransi. Karena semakin kaya kan pasti semakin banyak hutangnya. Benar. Yang benar bang benar begitu. Karena kalau bisa bayar tinggal bilang bangkrut aja gitu kan, maksudnya. Gitu. Ini strategi orang kaya begitu, seorang harus itu ya kan, plan B itu. Ya kan? Ya udah. Prestasi. Enggak. Apa? Jadi orang ini selain kaya dia sangat religius sekali. Sangat religius sekali, sering ke gereja, apa segala macam ya kan. Di suatu hari dia dipecat dari kerjaan yang menjadi vice president. Itu dipecat dia karena dibilang dia kerjanya kurang bagus dan tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. Akhirnya diberhentikan. Dia khawatir, waduh nanti keluarga saya kalau tahu gimana ini kalau saya dipecat. Akhirnya dia nggak bilang ke keluarganya. Lebih ke gengsi daripada masalah duit berarti. Khawatir, takut. Takut keluarganya, waduh nggak terima dia. Sebagai kepala keluarga, lah, iya, wah kamu ini bagaimana? Takutnya begitu. Soalnya sekeluarganya kan religius semua ya kan. Ya udah, habis itu dia berpura-pura tuh tiap pagi jam ngantor dia pura-pura berangkat kantor. Terus dia diam di mobil baca koran ya kan, santai-santai di mobil sampai waktunya pulang dia baru pulang. Tiap hari selama berbulan-bulan nggak bilang sama istrinya, nggak bilang sama keluarganya juga. Sampai akhirnya di suatu hari ya kan, tentunya tidak ada pemasukan ya, berarti bill tidak terbayar juga. Apalagi masih KPR ya kan, rumahnya gede lagi ya kan, nggak punya tabungan. Nggak punya tabungan, jadi ya punya tabungan, tapi kan lama-lama kan kemakan. Habis buat nutupin. Dan rumahnya kan yang dia cicil kan rumah gede itu bos. Ya kan, ya udah tagihannya numpuk, dia mulai mikir, waduh kayaknya saya nggak bisa nih kalau harus bohong, saya sebenarnya belum dipecat terus menerus. Tapi kalau saya ngaku, saya takut keluarga saya tuh membangkang dari agama karena menyalahkan Tuhan katanya. Waduh ini kita miskin karena ini. Akhirnya membangkang dari agama. Akhirnya daripada nanti tapi masuk neraka, mendingan sekarang tapi masuk surga katanya Son. Mending. Dia bilang gitu Son, katanya John List. Akhirnya dia menyusun rencana ya kan. Dia menyusun sebuah rencana di mana dia bilang ke keluarganya, nanti kita liburan yuk, liburan panjang ya kan. Tapi dokter udah tahu belum sih sebenarnya ceritanya udah tahu belum sih? Waktu itu pernah dengar. Gak apa kan belum Sebenarnya kayaknya cerita-ceritanya suka nongkrong. Saya ngeliat dari matanya tahu nih gitu tadi dia mikir gitu. Hati-hati ya kalau meleset nih. Nah, tidak akan meleset ya kan, karena yang meleset hanya John List nanti di akhir cerita ya kan. Dia yang kepeleset ternyata. John List akan kepleset nanti di akhir cerita, oke? Jadi dia takut ya kan. Wah, daripada ini mendingan nanti aja, mendingan sekarang aja tapi masuk surga. Ya kan? Nanti tapi membangkang akhirnya masuk neraka, mendingan sekarang masuk surga. Akhirnya dia ngajak keluarganya, liburan yuk, kita liburan panjang gitu kan. Keluarga setuju. Boleh, oke. Nah, buat apa dia ngomong begitu? Buat nge-cancelin ini apa? Subscription koran ya. Koran sama susunya. Jadi biar nggak diantar, biar nggak dianterin lagi koran sama susu, biar nggak numpuk di depan rumah. Pada saat nanti rumahnya dia tinggalin. Biar nggak ada yang curiga. Nggak ada yang curiga. Strateginya begitu ya? Dulu tuh, ya kan? Udah di-cancelin satu-satu, ya kan? Cancelin satu-satu. Ya udah di suatu hari dia datang ke rumah, ditembak dulu istrinya, dan berikut orang tuanya, ibunya pada saat itu dan 3 orang anaknya. Bener kan ya 3 orang ya? Bener kok, bener. Ya kan? Pokoknya 5 anggota keluarganya semua habis itu ya kan. Udah lampunya habis dia selesai bunuh ya kan, lampunya dinyalain semua. Cak biar tetangganya nggak curiga, dikira nanti kan kalau misalnya lampunya mati kan besok kan langsung curiga. Lampunya mati, pada kemana nih gitu kan. Coba saya cek, ya ini nggak, lampunya dinyalain. Lampunya dinyalain. Udah dia kabur tuh ke Colorado. Dia kabur dia ke Colorado. Iya karena kalau dia jedar sendiri neraka dong. Iya. Kabur. Tapi sebelum kabur dia nyobek-nyobekin mukanya dulu dari semua foto yang ada di rumah itu. Paham nggak? Kan kalau di rumah kan ada foto keluarga apa segala macam kan. Mukanya disobek-sobekin dulu, dihilangin. Gila, detail banget. Biar orang tuh pada nggak tahu muka dia tuh kayak gimana. Kabur dia ke Colorado Son. Berapa bulan kemudian ya kan, tetangganya ada yang curiga. Soalnya lampunya lama-lama kelamaan pada mati.
pada mati. Iya. Putus lampunya kan nyala terus ya kan. Berapa bulan kemudian putus lampunya satu persatu, tetangganya ngelihat. Nah, ini jangan-jangan udah nggak ada yang tinggal di sini. Didatengin ternyata ya itu isinya udah mati semua. Udah meninggal semua. Udah dia hidup di Colorado, ganti nama jadi Robert Clark ya kan, atau dipanggil sama teman-temannya Bob gitu kan. Udah dia hidup low key gitu ya. Maksudnya diem-diem tapi sederhana gitu sederhana, tidak mencolok ya kan. Tapi dia nggak pernah di Uber sama sekali. Jadi dia hidup enak tuh selama 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun hidup enak, nggak di Uber, nggak ada rasa takut, biasa aja. Karena emang nggak ada yang tahu mukanya John List tuh seperti apa, bang. Iya, pagi udah ganti identitas. Nah, sampai akhirnya di suatu hari, Son, ya kan, ada sebuah acara televisi di Amerika yang bernama America's Most Wanted. Oh iya. Ya kan, itu terkenal banget kan. Yes. Dokter suka nonton nggak sekali-kali gitu ya kan, America's Most Wanted ya kan. Nah, kebetulan itu lagi segmen ngebahas unsolved mystery, unsolved case, ya kan. Jadi kasus-kasus yang belum selesai. Salah satunya John List ini, ya kan. Ternyata polisi itu berhasil, Son, nemuin fotonya John List. Ini masih utuh. Yang masih utuh, mukanya kelihatan semua. Berhasil nemuin. Oke, masih ada. Ya kan. Tapi ya udah lama banget kan itu. Pasti kan udah berubah 18 tahun. Udah kan? berubah 18 tahun kemudian ya kan. Pasti kan udah menua, mukanya berubah, rambutnya mungkin mulai botak segala macam kan. Ya udah ditongolin sebelum acaranya dimulai itu ya kan. Polisi ngontek ini katanya, ngontek ahli forensik. Minta tolong. Coba dong gambarin mukanya si John List tuh kira-kira seperti apa kalau misalnya dia sekarang masih hidup katanya gitu. Dibikin patung. Dibikin patung sama orang forensiknya. Iya. Dibikin patung prediksi nih. Kira-kira kalau sekarang masih hidup muka dia seperti apa ya? Gitu kan. Bikin patung des untuk acara TV ini. Kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini nih, ditongolin di acara TV-nya ya kan. Ternyata, Son, patung yang dibikin sama ahli forensiknya itu sangat mirip dengan si John List sekarang, Son. Yang Bob tadi itu. Gila. Sangat mirip, Dok. Sama John List yang sekarang. Dan salah satu tetangganya ada yang nonton kebetulan episode itu. Karena pada saat itu America's Most Wanted tuh masih baru jalan setahun apa kalau nggak salah. Oke. Ya kan? Jadi lagi hot-hotnya orang nonton semua lah di rumah ya kan. Tetangganya ada yang nonton. Terus ngelihat kaget. Lah ini masih Bob. Telepon polisi ditangkap, Son. Akhirnya 18 tahun kemudian ketangkep. Ketangkep 18 tahun kemudian gara-gara acara TV loh. Yes. Itu gila banget dan gara-gara forensik tentunya. Gila banget. Udah tua kali orangnya kan? Iya udah tua, udah umur 60-an lah. Udah umur 60-an. Dan dia di penjara seumur hidup kan. Iya. Akhirnya dia meninggal serangan jantung apa nggak salah ya? Bencana kan. Gitu. Itu apa sih? Dengan salah satu bukti kalau misalkan kebenaran sudah waktunya terungkap, mau berapa belas tahun pun pasti akan terungkap. Iya, pasti akan terungkap. Tapi ini orang buset lama banget dan dia udah sempet nikah lagi dan ya dia merasa nggak ada apa-apa yang kemarin itu nggak ada gitu. Itu istri barunya gimana tuh ya? Selama ini dia senang-senang. Gila sih. Loh, kok ternyata lagi orangnya kan? Masih bolak-balik. Iya, masih sering ibadah. Setelah dia pindah dia masih sering ibadah. Gila. Sih. Iya, gitu loh. Gila banget, itu gila banget sih. Selesainya gara-gara ini loh acara TV loh. Rekonstruksi itu ya. Iya. Itu rekonstruksi itu masuk jatuhnya forensik juga gak sih itu jatuhnya? Itu sekarang mungkin digital kali ya. Digital forensik ya. Kan dulu kan mungkin pakai patung. Sekarang kan lebih digital kan. Iya. Gimana nih perkiraan wajahnya berapa puluh tahun kemudian atau beberapa puluh tahun sebelumnya seperti apa gitu. Keren. Gila. Iya. Nah gue juga ada nih kali ini nih. Ini kalau ini lebih lama lagi Zed. Ini tadi kan 18 tahun nih. Ini 500 tahun Zed. 500 tahun. 500 tahun. Oh. Ini penemuan King Charles. Oh iya. Penemuan King Charles. Pernah dengar dok? Pernah. Saya juga pernah dengar barusan tapi. Dia ini kan menikah tahun yang lalu. Ya kan dari waktu itu battle ya kan dari perang. Dan waktu itu Henry Tudor kalau nggak salah. Henry Tudor. Ini tahun 1400-an akhir. 1400-an akhir dia perang dengan King Henry. Waktu itu Henry Tudor yang menjadi King Henry. Dia dikubur. Dibawa dulu ke Leicester waktu itu. Ditonton secara publik. Itu baru dikubur. Benar. Dan dia dikubur di sebuah gereja waktu itu, gereja Katolik. Oke. Ya kan, gereja Katolik Greyfriars namanya. Setelah dikubur itu, pakai dumori nggak sorry? Enggak. Nah tapi di situ ternyata Gen Z benci nih jokes ini nih. Apa itu dumori katanya? Nggak relate soalnya. Nggak relate ya. Jadi dia ini kan
sebenarnya peristiwa ini banyak kesalahan, banyak mitos kan. Banyak kesalahan sejarah segala macam. Kan karena dibilang pada saat itu di tahun 1600-an ada sejarawan ya kan bernama John Spitz waktu itu. Jadi dia ini bilang kalau di tahun 1600-an ini dia ini dipindahin kok kuburannya gitu. Jadi dari gereja ya kan Greyfriars ditaruh di bawah jembatan kuburnya. Karena pada saat itu sekitar 40 tahun ya setelah dia dikuburkan di gereja itu. Jadi King Henry itu melarang gereja Katolik. Oh iya, ada masanya. Jadi akhirnya kan gereja Greyfriars tadi dihancurin ya kan. Sama wali kotanya Leicester pada saat itu ya kan dijadiin mansion. Mansion sama tamannya lah waktu itu kan. Akhirnya sejarahnya makin gak jelas tuh. Tapi yang sejarah dari John Spitz tadi, sejarawan tadi, itu dipercaya sama publik, dipercaya selama ratusan tahun. Padahal nggak ada buktinya sama sekali. Benar-benar cuma klaimnya dia, ya kan. Sampai di tahun awal 2000-an, ya kan, ada ternyata dia ini punya society. Jadi ada Richard Tree Society di awal tahun 2000-an, ya kan, yang masih penasaran nih sebenarnya di mana sih lokasi sebenarnya gitu, makamnya itu di mana, ya kan. Sampai diteliti segala macam, dicek sama sejarahnya John Spitz tadi, ternyata John Spitz ini ada kesalahan. Jadi lokasi di mana dia bilang itu gereja Greyfriars, ternyata bukan Greyfriars. Jadi lokasi lain dibilangnya itu Greyfriars. Jadi seakan-akan si John Spitz ini pas kesana itu nggak nemu makamnya di mana, akhirnya dia bilang udah dibuang di kolong jembatan kali. Ngasal ya. Ngasal. Ngasal. Udah habis itu mulai kan pengecekan karena waktu itu udah modern juga ya kan di awal 2000-an. Benar. Dicek secara modern. Yang paling pertama dicek pasti lokasi awal. Gereja Greyfriars itu. Ya kan dicek di situ, nemu peta yang zaman dulu yang ada lokasi waktu wali kota Leicester kan. Dicek ternyata ada di tahun 1700-an itu ada map yang mansionnya tadi. Ya, petanya itu tadi. Yang Playboy tadi bukan? Bukan. Sorry. Ya. Wali kota. Ya kan wali kota itu. Wali kota itu dicek rumah wali kotanya. Ternyata pada saat itu di 2000-an udah jadi lahan parkir. Udah jadi lahan parkir. Jadi bisnis gitu ya. Udah jadi bisnis. Benar. Dicek di sana tempatnya sama peneliti utamanya ya kan. Peneliti utamanya pas ngelihat tempatnya itu yakin banget. Yakin banget ini tempatnya pasti ini nih. Pasti King Richard ini pasti di sini. Pakai feeling gitu dia. Dia ini ahli forensik juga kalau salah. Ya kan dia cek dan yang dia bikin yakin di tempatnya itu karena di situ di salah satu parkirannya yang dia yakin di situ ada tulisan R. Iya. Richard di sini nih. Nah, ada tulisan R. Padahal reserve sebenarnya kan. Parkiran. Starbucks reserve taunya. Astagfirullah itu. Reserve. Dicek itu sekitar tahun 2005. Bertahun-tahun kemudian di tahun 2012, masalah 2012 itu akhirnya dikasih izin buat dibongkar parkirannya itu. Karena kan lama ya prosesnya ini kan. Baru dibongkar selama 6 jam waktu itu. Langsung ketemu tengkorak. Langsung ketemu tengkorak, bener-bener di tulisan R-nya itu dibongkar. Langsung ketemu tengkorak, dilihat tengkoraknya itu kayak agak hancur ya. Sama dia ini bungkuk tengkoraknya. Pas sama deskripsinya sih King Richard tadi. sama persis. Dicek melalui DNA tadi ya kan, silsilah keluarganya dari keluarga yang masih hidup. Benar. Silsilahnya sekitar nemu 2 orang gitu. Dicek ternyata sama. DNA-nya itu. Ternyata sama DNA-nya. Iya. Akhirnya udah tuh resmi akhirnya. Setelah 500 tahun hilang ditemuin King Richard itu. Ramai waktu itu, ramai banget kan sampai di kerajaan Inggris ya waktu itu ya, sampai ada ya. Sampai Benedict Cumberbatch kalau nggak salah gitu. Karena ternyata dia masuk silsilahnya. Benedict Cumberbatch. Sampai heboh itu ya waktu itu. Soalnya waktu itu dia mainin film sebagai King Richard kan. Iya. Ternyata ada silsilahnya. Jadi karena ilmu forensik tadi. Setelah 500 tahun bayangin aja. Masih bisa ya ternyata ya 500 tahun ya. Masih, karena kan yang namanya tulang kerangka itu salah satu bukti fisik manusia yang paling tahan lama. Suhu tinggi dia tahan gitu kan. Terus juga walaupun orang misalkan dikremasi itu beberapa tulang belulangnya itu pasti ada yang masih utuh. Iya. Dan itu bisa sampai bertahun-tahun. Iya. Nanti kita sampai ke sana ya. Itu nanti sudah kita siapkan. Oke. Jadi Dogstep ada gak pernah dengar yang seperti itu? Ya, ada orang yang ketahuan dari bekas gigitan di makanan. Ini kasusnya cukup terkenal juga. Mungkin pernah dengar kasus seorang maestro pelukis TB maksudnya? Yang pokoknya maestro pelukis yang tinggal di kota besar. Beliau ini ini di sini maksudnya? Ya. Wow. Pada saat beliau ini orang ini datang, awalnya tuh cuma mau merampok. Tapi nggak tahu tuh rumahnya seorang maestro pelukis ini yang lukisnya sangat terkenal karena katanya sangat hidup. Ya itu. Terus katanya begitu dia masuk, ketahuan si maestro ini kemudian dia mengambil beberapa harta bendanya dan dia lari. Dan dia nggak tahu itu adalah seorang yang sangat terkenal.
iya. Saya baru oh yang ini yang diomongin maksudnya baru connect nih barusan nih. Iya. Tapi sana masih banyak dan ada museumnya juga. Terus apa yang terjadi setelah itu? Ternyata pada saat si perampok ini masuk, itu kan sebelumnya dia udah kong kali kong lah sama orang dalam di situ. Dan begitu dia masuk itu, dia ngelihat di meja itu ada apel. Ya mungkin saat itu kan apel termasuk buah yang mewah ya. Gitu ya. Dia penasaran, mungkin pada saat itu dia terdesak ekonomi juga. Dia nyobain apelnya, tapi cuma 1 gigit, tapi nggak habis karena dia mau buru-buru rencananya ini. Oh iya, kadang suka gitu tuh sumpah. Kadang suka gitu loh orang rampok tuh makan makanannya korbannya ya kan. Dilihat Nah, terus dia buang gitu aja. Dia buang di salah satu sudut rumahnya. Nah, ketika dia ketemu si jasadnya ini, kalau jelas lah ini perampasan harta benda disertai dengan penghilangan nyawa waktu itu kan. Dicari lah terusin ketemu satu tersangkanya. Nah, terus dibilang awalnya ya seperti biasa dia berkelit dan segala macam. Oke, ini pihak yang berwenang menemukan ada bukti apel yang sudah tergigit dan cetakannya jelas banget kan, namanya juga buah kan. Akhirnya cocokkan lah cetakan di situ dengan cetakan giginya dia. Hasilnya cocok. Nah, itu identifikasi yang sudah primer, udah nggak bisa terbantahkan lagi. Sorry, jadi saya luruskan sedikit ya. Maksudnya apa namanya? Saya ulang sedikit, saya rekap sedikit. Jadi maksudnya ada ditemuin apel yang sudah tergigit, ada bekas gigitan, tapi nggak habis. Terus disamain sama giginya si tersangka utama ini. Ya, tersangkanya ini. Oh, oke. Berarti udah ada tersangkanya berarti. Iya. Dan udah nggak bisa ngelak lagi dia. Ternyata match ya. Match. Iya. Karena gigi kan 90% lebih nggak akan ada yang sama. Oh gitu ya. Gigi. Iya. Soalnya banyak juga beberapa maksudnya forensik yang dulu dipakai sekarang udah nggak dipakai kan. Karena banyak menjebloskan orang yang nggak bersalah. Bahkan FBI sendiri ngakuin. Contohnya blood pattern analysis. Blood pattern analysis ya, itu masih perlu penelitian. Dan masih perlu penelitian dan nggak bisa berdiri sendiri lah. Harus didukung dengan barang bukti yang lain. Kan blood pattern analysis itu kan kayak ya dari percikan dilihat ya kan, dari cipratan darah dilihat, oh ini berarti misalnya apa namanya mukulnya dari tangan kanan nih, gitu-gitu nggak sih dok? Dari arah mana? Dari arah mana misalnya mukulnya, atau ditembak dari mana ya kan? Apakah dia kidal apa enggak? Kayak gitu-gitu bisa juga ya? Ada ilmunya seperti itu. Iya kan? Tapi itu banyak sekali apa namanya menangkap orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan FBI sendiri mengakui ada ribuan kasus, ribuan kasus yang harus diulang lagi dari tahun 1900-an lah pokoknya. 20 dalam rentang 20 tahun tuh. Karena blood pattern analysis pun harus ada derajatnya sampai dia bisa menunjukkan cetakan gigi yang pas. Ya ada derajatnya, misalkan robek gitu kan cetakannya nggak kelihatan ya, harus fair, nggak bisa digunakan untuk identifikasi. Jadi forensik ini ya sangat membantu, tapi kadang bisa menjebloskan orang yang salah juga, Son. Ya kan, saya ada cerita nih tentang ini soalnya kan. Seru nih. Lu tau gak sih kalau ada orang yang dijeblosin padahal sebenarnya dia nggak salah, Son, dan semua gara-gara bukti forensik. Pas sekali dengan forensik kan, sekarang. Gitu. Yang pertama nih, Son, ya, ini cerita tentang Todd namanya ya kan. Jadi Todd doang namanya. Yang saya ingat maksudnya. Cameron Todd Willingham. Nah, kan suatu hari di tahun 1990-an ya kan, tuh ada sebuah kebakaran di daerah Amerika pada saat itu gitu ya. Suatu rumah terbakar yang membuat 3 orang anak meninggal. Terbakar bersama rumahnya gitu. Ini pernah dengar gak tapi sebelumnya tentang ini? Kayak pernah dengar juga. Bener, lengkap. Arahnya kemana tapi nggak kan belum semua dengar. Oke. Nah, maksudnya ngulik bukan sosialita dong, ngulik dong. Kirain ngobrol. Iya, itu yang ngomongin pedal kan, bukan ini. Maaf ya kan. Saya lanjut ya. Oke, jadi ada kebakaran besar, 3 orang anak meninggal, tapi orang tuanya lolos, Son. Si Todd ini ya kan, udah tuh rumahnya hancur, bakar. Si polisi tentunya datang dong ya kan, untuk menginspeksi kejadian tersebut. Polisi melihat sambil membawa ahli arson, karena muncul kecurigaan dari polisi bahwa kejadian ini itu tidak mungkin terjadi secara alamiah. Arson itu ahli yang kebakaran itu ya. Ahli kebakaran. Ahli api dia. Ahli kebakaran sih. Melihat meneliti TKP kebakaran sih biasanya. Benar ya, ahli arson. Akhirnya polisi curiga gitu karena si Todd ini
bisa selamat sendiri yang pertama ya kan. Terus habis itu kok kebakarannya seperti janjian gak natural nih, curiga bahwa dia ahli arsen. Ya udah datang situ ahli arsen yang ngecek, ternyata ahli arsen itu menyimpulkan bahwa ini nggak mungkin natural. Ini pasti ada yang ngebakar Son katanya Son. Ya kan, dan kemungkinan besar yang ngebakar ya satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu si Todd. Ya kan? Udah langsung karena diagnosa tersebut si Todd dipenjara Son sampai 2004. Dari situ doang, maksudnya nggak ada bukti lain gitu maksudnya? Nggak ada bukti. Ini pasti dibakar gitu doang. Iya, dari bukti situ doang saya gue. Itu kan vonis tapi bukan cuma dari situ doang, bukan kayak ada abang-abang lagi nongkrong dengan kayaknya ini udah nggak mungkin ini mah dibakar, pasti bakar orang ini. Nggak, bukan begitu. Karena kan dianggap dari ahli bos. Dianggap keilmuan yang benar pada saat itu gitu kan. Gitu. Makanya satu doang dia doang ya. Satu Todd doang karena istrinya lagi di luar kota pada saat itu. Alibinya jelas. Jelas alibinya semua. Udah si Todd di penjara ya kan. Sampai di tahun 2004 dia dijatuhi hukuman mati kan. Disuntik mati di situ. Ya udah Todd meninggal, orang-orang melupakannya kecuali ini para ilmuwan di TPSC namanya. Texas Forensic Science Commission namanya. Nah, ya kan. Para ilmuwan dari TFSC tersebut melakukan penelitian Son. Karena banyak desakan dari orang-orang yang merasa bahwa harusnya si Todd ini tidak dihukum mati. Kayaknya buktinya nggak cukup kuat. Ini desakannya dari luar dulu sebenarnya awal ya. Akhirnya mereka memutuskan buat ya udah kita lakukan penelitian dan ternyata menemukan bahwa semua bukti-bukti yang dulu dibeberkan gitu ya, masuk ke reportnya ahli arsen itu yang bikin si Todd masuk penjara itu dibantah semua Son. Bahwa ilmunya udah kuno ya kan dan tidak applicable sebenarnya. Jadi disimpulkan tidak ada bukti yang cukup kuat Son sebenarnya bahkan untuk memasukkan dia ke dalam penjara Son. Tapi sayangnya semua bukti-bukti ini di tahun 2009 baru keluar. Orangnya udah nggak ada Son. Coba Son, nasi sudah menjadi bubur. Kalau itu gimana Son coba? Ya memang mungkin dibersihkan namanya tapi iya udah nggak ada orangnya. Ya kemudian keluarga juga habis. Mau nuntut juga nggak bisa Son, karena nggak ada ahli waris katanya. Sama katanya ini Texas juga agak melindungi anggota kepolisian, kepolisian penegak hukum pada saat itu. Ahlinya tadi gitu ya. Selama mereka menjalankan sesuai prosedur katanya. Kalau ini kan yang salah ilmunya kan, maksudnya bukan human error ini, ilmunya salah. Ilmu baru atau apa? Iya, ilmunya yang salah gitu loh pada saat itu. Iya. Gitu. Akhirnya sekarang ya itu hampir nggak dipakai lagi tuh. Ahli arsen masih dipakai nggak sih sekarang? Ahli arsen masih kayaknya. Karena misalkan ada satu tempat yang terbakar kan dilihatnya asal dari mana utamanya. Sorry, ilmunya yang udah upgrade berarti ya mungkin ya. Udah upgrade. Ilmunya udah upgrade Son berarti. Pakai ilmu yang lebih maju sih. Iya, yang lebih maju dan lebih valid gitu loh. Di sini ada juga ya ilmu arsen itu. Mungkin ya misalkan olah TKP pasti kan sedikit banyak pakai ilmu itu. Jangan asal dari misalkan dari listriknya korslet, dari misalkan kompor atau dari utamanya dari mana gitu. Tapi pernah dengar nggak di sini ada ini Dok Oh iya saya ahli arsen, khusus ahli arsen. Pernah dengar nggak? Khusus belum saya. Belum pernah dengar ya. Paling sering gimana menentukan ya kebakaran ini seperti apa polanya gitu. Iya. General ya lebih ya. Benar. Iya. Gue juga ada tuh ceritanya tuh tentang yang salah tangkap nih. Salah tangkap. Orangnya bernama Keith Harward. Jadi ini orang dari Amerika ya kan, di Virginia kasusnya. Jadi di tahun 1982, jadi ada kasus di situ, ada seorang pria yang masuk ke rumah suami istri, pasangan suami istri. Ya kan ada seorang pria di situ dia memperkaos istrinya dan suaminya itu dibunuh. Nah, tapi istrinya itu, korbannya itu masih hidup. Dibawa ke polisi, dikasih ciri-cirinya tuh dan dia ini masih ingat ciri-cirinya, dideskripsiin orangnya kayak apa. Dia kasih tahu kalau ini orang tingginya segini, terus berseragam angkatan. Berseragam angkatan. Ya kan? Jadi kebetulan ini seragam angkatan laut. Ya kan? Jadi kebetulan di situ ada kapal yang lagi sandar, kapal angkatan emang ada gitu kan. Benar. Nah, dikasih tahu deskripsinya, tingginya segini ya kan. Kira-kira jadi akhirnya nemu satu tersangka. Nah, orangnya bernama Keith Harward tadi. Pokoknya semua deskripsi itu kurang mengarah ke dia. Ya kan, dari tingginya, dari apanya. Dan yang paling bikin dia kena adalah bekas gigitan. Lagi-lagi bite mark ya kan. Bekas gigitannya itu karena di tubuh korban itu masih ada kan bekas gigitannya itu kan. Dicek ini dibilangnya itu mirip banget sampai 6 orang forensik itu bilang ini mirip banget. Pasti dia ya. Ya kan, padahal si Keith Harward kalau nggak dia ya dia gitu ya. Dia gitu enggak.
Sorry, ini jokes tengah malam, mohon maaf ya. Dia ini akhirnya padahal si Kate Harwood ini nggak punya rekam jejak kriminal. Kejahatan sama sekali. Cuma orang yang baik lah ya. Yang baik, Cuma bersih. Bersih. Enggak. Enggak. SKCK masih keluar ya. SKCK benar. Dan dia ini kebetulan posisinya emang lagi ada di situ kan. Jadi pas akhirnya ditangkap cuma dengan bukti gigitan itu. Gak ada bukti lain. Pas ditangkap itu dihukum seumur hidup ya masalah. Dihukum seumur hidup, bahkan sampai bertahun-tahun dia itu bilang kalau dia itu nggak salah. Bukan dia ini pelakunya. Sampai 33 tahun kemudian. Wah, lama sekali itu. Jadi di tahun 2016 ada sebuah organisasi namanya Innocence Project gitu kan. Yang mau nyelidikin kasus ini lagi. Benar-benar dicek ya kan. Dicek tensinya berapa? Terus bukan beda. Lagi-lagi jokes orang tua gitu. Jokes yang dibenci Genzi lagi-lagi nih. Akhirnya dia ini ngecek sperma disimpan di tubuh korban. Pada saat itu dicek spermanya, ternyata pas dicek bukan si Keith tadi. Jadi punya seorang pelaut kalau nggak salah yang dekat situ. Bernama Jerry Crotty kalau nggak salah namanya. Jerry Crotty namanya. Kayak Popeye bukan? Bukan. Namanya Jerry tadi seorang. Tapi waktu itu dia udah kebetulan emang udah di penjara dan udah mati. Tapi di kejahatan yang berbeda. Bukan masalah ini. Dicek ternyata itu. Dan setelah 33 tahun kemudian akhirnya pengadilan Virginia mutusin kalau dia bebas. 33 tahun. Dia bebas gara-gara salah tangkap. Yang sampai sekarang dia akhirnya jadi aktivis. Nuntut gak? Enggak, dia jadi aktivis. Jadi 33 tahun umurnya masih 20-an berarti ya. 20-an jerat keluar 60-an. Dia jadi aktivis, dia sering ngomong di universitas, di forum hukum kalau ahli forensik belum tentu valid. Karena ada pengalaman buruk ya. Bener, biasa itu mah ya kan. Berapa cewek coba pengalaman buruk? Ya kan biasa itu mah biasa ya. Iya. Jangan tersinggung dok ya. Kalau dokter pernah dengar nggak hal yang seperti itu? Pernah, tapi untungnya mungkin ini endingnya nggak separah ini ya. Jadi tahun 90-an itu ada seorang yang bekerja di media. Dia itu ditemukan sudah meninggal. Dan ada saksi yang bilang dia dipukulin, dianiaya oleh orang-orang laki-laki yang tubuhnya tinggi-tinggi gitu. Nah karena ada yang kerja di media dan saat itu kan pas lagi banyak berita yang sensitif. Tapi ada yang bilang kalau si orang ini tuh sempat ada main serong sama istri dari penduduk sekitar situ juga. Nah terus dia bilang nih suaminya marah nih. Suaminya marah, tawan serong, nyewa orang atau gimana dipukul gitu. Sampai meninggal dunia. Tapi waktu itu gak langsung meninggal sih, sempat dirawat juga, sempat dioperasi karena ada perdarahan otak yang sangat-sangat parah, tapi akhirnya nggak ketolong. Nah setelah itu si tersangkanya ini juga sempat ditahan. Tapi pada saat itu ditanya apa, dia waktu itu dia menyangkal sih. Nggak ada kok, nggak ada seperti ini gitu. Istriku juga nggak pernah ada main sama dia gitu. Orangnya terkenal baik kok gitu ngomongnya. Nah tapi sempat ditahan karena semua bukti mengarah ke dia. Mungkin karena dia yang dekat di situ gitu kan. Setiap hari dia mengamati dan mungkin keluarga cukup dekat dengan keluarga si korban yang ini sempat ditahan karena kan tadi ada motivasinya. Nah saat itu akhirnya dibebaskan karena ya ilmu forensik melihat kok luka-luka yang ada tubuhnya si korban ini nggak sesuai ya sama keterangannya si yang tersangkanya ini gitu. Gitu. Dan ada yang indikasi bilang sempat ditahan juga tapi ada dibebaskan. Dia bilang ya saya mungkin saat itu dengan ketakutannya, saya ketakutan akhirnya saya pikir udahlah biar cepat selesai aja. Gitu. Saat itu ya karena bukti forensik perlukaannya itu tadi. Tapi bukti forensik juga akhirnya membebaskan dia karena buktinya antara yang di sini penggunaan senjatanya apa tuh beda. Akhirnya terbukti udah boleh bebas. Biasanya kayak gitu karena ada tekanan ya biasanya ya sering terjadi tuh. Biasa karena dia mungkin udah ketakutan sih. Mungkin dia merasa ini kok misalkan saya mendebat ini apakah saya akan selamat apa gimana gitu kan. Akhirnya pikir ya udahlah gitu. Mungkin saat itu loh. Soalnya kalau banyak faktor juga. Soalnya kalau kasus-kasus salah tangkap kayak di Amerika gitu misalnya itu sering sekali karena adanya tekanan. Karena ketakutan. Cari ininya apa? Siapa kambing hitamnya? Cepat. Cari kambing hitamnya. Petinggi pemerintah atau media gitu biasanya. Iya dari petinggi pemerintah atau dari media tekanannya. Wah FBI gimana nih? Udah berapa hari nggak ketemu-temu? Iya. Sering salah tangkap sering banget di Amerika. Tapi dengar satu karena waktu ditahan kan
ditanya-tanya lagi ternyata terbukti, ya udah akhirnya nggak dilanjutkan penahanannya. Oke. Nggak nuntut balik ya? Enggak sih. Enggak ya, beda sih kalau di Amerika. Kira kan mungkin satu kan sesuai prosedur ditahan berapa lama, terus ngeliat ya nggak kabukti ya udahlah gitu. Emang bukan dia. Iya. Kalau di Amerika sedikit-sedikit, su. Iya kan, langsung ini Karena kan ada tuntut. kerugian moral material kan. Iya. Nah kan dilihat kalau bukti forensik itu harus ditelaah dan nggak bisa berdiri sendiri gitu. Harus ada yang bukti lain, ada petunjuk di TKP gimana keterangannya. Iya. Berapa lama sih bukti forensik bisa berlaku, Dok? Maksudnya kan kadang misalnya kalau katanya dengar kalau misalnya cairan berapa hari misalnya atau lama. Kalau saya misalkan bukti forensik itu tergantung dari pembusukan jaringan tubuh manusia. Gitu. Jadi misalkan manusia itu kan 24 jam pertama memang sudah mulai membusuk, tapi masih bisa dikenalin luka-lukanya. Iya. Misalkan sudah 3 hari, 5 hari udah mulai bengkak. Gitu. Dan biasanya otak itu adalah organ yang paling pertama pembusuk. Oh iya, paling cepat ya. Paling membubur. Misalkan 3-5 hari kita buka itu pasti udah mulai membubur. Dan kalau ada cedera, ada luka, itu udah nggak kelihatan, udah mencampur semua lah gitu warnanya. Terus misalkan sudah mulai masuk fase post decay gitu ya 1-2 minggu gitu, jaringan tubuh yang lunak itu udah sangat sulit untuk dinilai. Karena udah ya kesulitan, maksudnya nggak kelihatan lagi di bawah di mikroskop pun udah nggak kelihatan, susah dilihatnya. Tapi lagi ini kan perkiraan, tergantung lingkungan juga luka-lukanya. Nah misalkan sudah menjadi kerangka, yaitu kita cuma bisa ngelihat perlukaan yang ada di kerangkanya aja. Oke. Kerangka ya. Nah, kerangka itu adalah sangat-sangat lama. Yang paling awet, yang paling bisa ketahuan. Kerangka? Ya, itu sampai lebih 3 bulan, mungkin beratus-ratus tahun itu masih kelihatan kok. Kerangka sisanya masih ada. Kalau paling cepat otak tadi ya. Otak membubur. Baru denger tuh kosakata membubur. Cuma ada di sini tuh kosakata Iya, membubur ya benar. Di luar nggak ada itu Bukan membubur. gigi nggak ya, gigi ya? Oh, gigi kan bagian dari kerangka. Itu juga sangat-sangat awet. Iya, gigi bisa lama banget ya katanya. Nah, misalkan orang sudah 1-2 minggu itu kan jaringan luar udah banyak banget yang rusak. Udah hampir menjadi kerangka utuh tapi masih ada sisa nempel. Itu organ yang paling awet dalam tubuh, organ lunak ya. Itu prostat pada laki-laki. Oke. Dan uterus yang dalam keadaan gak hamil ya, pada perempuan. Itu masih ketahuan. Iya. Kadang dilihat, ini ada prostatnya nih laki-laki gitu. Ini ada uterusnya nih perempuan. Iya, benar-benar lebih gampang identifikasinya gitu ya. Iya. Iya, benar. Gila banget ya sana kayak gitu ya. Umur juga pengaruh ya? Apa emang waktu pembusukan aja? Waktu pembusukan Kayak misalnya udah tua ya makin cepat gitu. Enggak ya? Enggak juga sih, dari jaringan tubuhnya juga. Oke. Sorry Dok, jadi kalau misalnya ditemukan bukti-bukti forensik gitu misalnya, kira-kira butuh waktu berapa lama? Apakah semakin lama kalau misalnya dibawa ke lab itu bakalan semakin menurun validitasnya? Kalau tergantung dari kualitas sampelnya. Misalkan sampelnya kualitasnya masih bagus, hasil labnya udah muncul, ya itu yang dijadikan bukti masih bisa. Oke, tergantung circumstance-nya juga gimana ya, situasinya seperti apa. Kayak tadi kan yang boy in the box itu tadi, itu kan dari ketemu jaringannya, DNA-nya, data DNA-nya masih ada, telusurin akhirnya kan ada petunjuknya. Iya. Bener. Walaupun tidak semua bisa selesai ya. Maksudnya semakin lama barang itu nggak nyampe di forensik, akan semakin turun validitasnya berarti. Dari waktu pengambilan sampel saat pemeriksaan, iya pasti sangat-sangat pengaruh itu. Tapi dokter kayak perlu ngasih persentase gitu nggak sih? Misalnya, kasus ini karena udah lama, validitasnya berapa persen gitu? Ngasih tahu juga nggak sih? Waktu itu pernah ya diskusi antara saya sama teman-teman. Seberapa lama pemeriksaan toksikologi darah gitu. Itu bisa diambil sampelnya. Seberapa valid gitu. Ada diskusinya. Tapi kan selain darah juga ada jaringan lain juga, di rambut kah gitu, organ-organ tubuh yang lain. Iya, bisa ngambil dari yang lain ya maksudnya gitu ya. Kalau untuk nentuin identitasnya dia siapa ya sebenarnya. Atau sisa-sisa racun. Oh iya, sisa-sisa racun, bener. Tapi kalau misalnya yang paling susah tuh yang kebakar ya katanya, dengar enggak ya? Kebakar. Untuk mengidentifikasi yang kebakar. Mengidentifikasinya tapi tergantung juga dari TKP-nya. Apakah itu TKP-nya tertutup atau terbuka gitu. Oke. Apakah jumlah korbannya itu diketahui
diketahui dengan pasti atau enggak. Gitu. Misalkan contohnya kebakaran di satu pemukiman yang luas, itu kan jumlah korbannya nggak pasti nih. Ada berapa? Jangan-jangan ada orang yang lagi kebetulan di situ. Misalkan satu rumah kita tahu rumahnya Tuan A, misalkan Tuan A, anggota keluarganya sekian, ya kita lebih gampang. Kita bisa tahu kemungkinan yang dalam situ adalah Tuan A dan anggota keluarganya ini. Kalau rumahnya orang gitu ya maksudnya. Misalkan ya. gitu. Kalau tempat TKP-nya, umum ya. lain lagi. Ya, Susah. Ya. Untuk mengidentifikasi DNA-nya tapi sama aja dengan korban masih lain. bisa, masih bisa. Masih bisa Karena ya. orang yang terbakar pun masih bisa dari tulang. Kadang juga dari salah satu otot di bagian dalam sini, walaupun terbakar belikat, masih bisa. Bukan otot otot bagian dalam. Otot. Oke. Apa ya? Panggul. Sebenarnya ada di panggul sih, panggul bagian dalam. Soalnya saya pernah dengar dok kayak apa waktu itu jasad kebakaran katanya. Buat ngecek forensiknya itu waktu itu pengen ngecek sidik jarinya. Jadi jarinya itu akhirnya direbus kan. Ada tuh direbus supaya lebih lentur atau apa akhirnya. Kalau yang saya pernah membantu itu justru pada saat telapak tangannya udah kulit area udah kelupas. Itu pasti dicari yang kira-kira ukuran tangannya mirip dengan korbannya. Nanti suruh pakai sarung tangan steril 2 lapis sarung tangan latex itu. Terus baru kita pasangin kulit area ke tangannya. Terus baru dipakai buat mengecek sidik jarinya. Iya direbus tuh di sop kaki kali. Bener loh. Mungkin itu kali di misalnya sudah mengerut, kadang disuntikkan kayak semacam cairan yang bisa membuat itu agak gembung. Oke. Ada metode seperti gitu itu ya. Iya. Kalau direbus takutnya kan malah rusak. Oh iya benar. Untuk mengurangi risiko biasanya cuma disuntikkan gitu biar agak gembung sedikit. Cuman disuntikin aja Son gitu. Penting sekali ya forensik ini ya. Penting sekali forensik di dunia nih. Gue juga sering ngikutin makanya tuh forensik tuh. Cerita-cerita tentang sering ngikutin di ini tontonan maksudnya. Iya di film, di series. Suka ngikutin juga. Cuman karena terlalu banyak ngikutinnya jadi agak campur aduk jujur aja. Agak campur aduk tuh, ya kan? Tapi seneng ngikutinnya gitu loh. Iya sepenting itu ya ternyata ya. Tadi sebenarnya kita belum ngomongin soal visum sih. Ini terakhir banget deh. Oke. Jadi orang kalau mau visum itu ke dokter forensik. Misalkan visum tergantung dulu. Misalkan dia dipukulin, lukanya berat, dia harus ke rumah sakit dulu. Pokoknya penanganan dulu. Penanganan keadaan darurat dulu. Misalkan keadaan darurat sudah tertangani, baru dia misalkan dia melaporkan, saya begini karena saya dipukulin, saya begini karena saya dianiaya, misalkan gitu. Baru nanti akan sama pihak dari rumah sakit dibantu untuk membuat laporan ke pihak yang berwenang. Baru nanti diproses bagaimana nanti untuk menentukan benar apa enggak laporannya gitu ya. Iya, untuk juga nanti kan kalau visum itu kan harus dibuat berdasarkan surat permintaan tertulis dari pihak yang berwenang. Nah, gitu ya Son ya. Dan alurnya harus hati-hati. Nah, ya kan. Gitu Son. Jadi hati-hati Son. Iya. Udah punya kontak dengan dokter Stefani. Oh iya Dok mau visum. Gitu. Dok tolong kalau ada yang ke situ bilang aja ini salah gitu ya. Bener enggak? Hah? Bener kan? Ya kan? Bilang aja ini salah. Tapi bener enggak? serunya gini loh, ini kan orang sering salah ya mikirnya. Akhirnya dokter bisa bilang ini dibunuh, dipukul, ini jadi padahal kan itu cara kematian. Yang dokter tahu, penyebab mati apa? Penyebab mati itu kekerasan, sakit, enggak keracunan. Gitu. Tiga ini. Dokter kan saksi ahli bukan saksi mata. Gitu. Jadi enggak ada misalkan sebelum itu dibilang dokter nih kira-kira bagaimana ya, kita nggak tahu, kita kan nggak ngelihat. Yang saya tahu ada korban, ada lukanya seperti ini, luka penyebab mati ini karena menyebabkan ini terlihat dari otopsinya. Iya, bendanya seperti ini kira-kira gitu. Oh gitu ya, gila seru banget emang. Jangan WA dokter Stefan ya di sini ya. Nanti kalau ada yang ke situ dok, bilang aja salah gitu, jangan ya. Jangan ya. Lagi nggak praktek. Iya, astagfirullah itu kejahatan yang harus dihukum keras itu Son, begitu Son. Ya kan, jangan sampai lolos dari muka bumi itu ya kan. Gitu ya kan. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Stefani udah datang ke sini. Terima kasih banyak juga. Thank you so much. Banyak banget ilmu yang kita pelajari hari ini ya. Wah, gila. Untung masih muda, kita masih spons ya. Nah, bener ya kan, karena masih gen alpha kita masuknya, jadi emang kita masih prima gitu ya soalnya. Oh, bablasan ya, bablasan kali itu. Gen Z aja deh. Iya. Gitu ya, Gen Z aja ngakunya berarti ya. Oh iya benar, iya. Jadi kita masih bisa menangkap ya sedikit ya, walaupun agak panas sedikit sih jujur di otak ya soalnya. Iya kan. Iya benar. Sampai akhir pun susah dijeblosin juga ya. Susah dijeblosin juga sampai akhir. Saya malah yang saya emang dari awal saya emang udah pikir, oh ini nanti dokter yang datang sini kita jangan brengsek biasanya gitu.
Ya udah ngomong dari kemarin tuh, ini dokter yang datang sini kita jangan begitu ya Son ya, gue bilang kayak gitu. Jadi emang nggak ini biasanya kita ya Son ya. Dan topik ini penting gue rasa untuk dipelajari oleh orang-orang juga. Siapa tahu yang nonton ini lagi kuliah, pengen ngambil forensik misalnya atau lagi SMA ya kan, pengen ngambil forensik bisa jadi pertimbangan video ini gitu ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat Dokter Stephanie sekali lagi, Sembilan Aner udah datang ke sini, thank you so much ya kan. Jauh loh. Dari Jogja loh coba bayangin. Edian udah datang ke sini ya kan. Dia saking ngefans ya sama Tidak mungkin. kesempatan bisa ngobrol. Ayo gas. Bisa aja. Ya, terima kasih banyak It's been an honor ya. Terima kasih. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen di bawah sini gitu ya. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video ini. Yes. Jangan lupa juga join member dan Discord, link ada di deskripsi. Yes, terima kasih sekali lagi ya Sobat Oteng yang kemarin udah ramai banget minta topik-topik sama Dokter Stephanie ya kan di hari Selasa ya kan, live kita setiap hari Selasa ya kan. Jadi jangan lupa ikut masuk juga ke Discordnya dan juga jangan lupa member gitu ya Son. Yes. Di situ kan kita rilis yang bahaya-bahaya Son. Oke deh kalau gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.